Yuk, temani aku masuk ke dunia barat bernama Maduro. Tempat di mana kekaisaran kejam pimpinan Kaisar Kardian menjajah kerajaan tetangga tanpa ampun. Selama 4 tahun terakhir, di tengah perang berdarah ini, ada seorang tentara bayaran misterius dengan mata merah yang menyimpan rahasia kelam bertahun-tahun lalu. Hidup pemuda ini berubah total saat sang ayah memberikan sebuah perintah tidak masuk akal. Tanpa basa-basi, ayahnya menyuruh dia segera menikah. Jelas saja dia bingung setengah mati. Sang ayah lalu membongkar kalau calon pengantinnya adalah Putri Baron Webin yang masih berusia 16 tahun. Ayahnya bilang gadis itu cantik jelita dan hobinya cuma berkebun di rumah. Makanya, dia dianggap bakal jadi sosok istri idaman yang sangat cocok untuknya. Dan begitulah, di usianya yang baru 14 tahun, pemuda ini mendadak ditunangkan dengan orang asing. Dia benar-benar syok nasibnya ditentukan sepihak, karena dia sangat tidak bisa menerima perjodohan paksa ini. Bahkan di hari pernikahan, dia tetap tidak habis pikir dengan keputusan ayahnya. Dia heran kenapa putri bangsawan terhormat mau-maunya menikah dengan anggota keluarganya yang biasa saja. Lagi pula, mereka hanyalah keluarga pedagang biasa yang tidak punya gelar. Tiba-tiba, sang pengantin wanita menoleh ke arahnya, menyapa dengan manis, lalu memperkenalkan dirinya secara formal sebagai tiran. Tak lama kemudian, ayah Erik menyuruh putrinya maksudnya Erik untuk memperkenalkan diri juga. Dengan malu-malu Erik membungkuk dan berharap mereka bisa hidup bahagia bersama. Kepalanya sangat pusing memikirkan semua ini, tapi ada satu hal yang langsung dia sadari. Dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama gadis ini. Saat mengingat kembali momen itu, dia sadar kalau itu adalah cinta pertamanya. Dia pun berusaha menahan senyum lebar yang terus muncul di wajahnya. Saat bertukar cincin, dia harus menahan tawa saking bahagianya. Pemuda ini benar-benar dibutakan oleh emosi indah sesaat, tanpa menyadari kalau kebahagiaannya itu mungkin saja sedang menyakiti perasaan Tir. Setelah resepsi selesai, mereka pulang ke rumah besar di tengah malam yang hujan. Di dalam kamar, pemaram cahaya lilin menciptakan suasana syahdu. Dia menatap cincin di jarinya, masih tidak percaya dengan takdirnya. Akhirnya dia sadar kalau wanita anggun dan elegan itu sekarang resmi jadi istrinya. Tapi tetap saja, ucapan sang ayah terus mengganggu pikirannya. Senyumnya perlahan memudar, karena rasa curiga mulai menghantui. Menurutnya, pernikahan ini sama sekali tidak masuk akal. Akhirnya, dia bertanya kepada pelayan bernama Rhonda, kenapa seorang putri bangsawan mau menikahinya. Rhonda langsung terlihat sangat gugup dan ragu untuk menjawab. Tanpa buang waktu, Erik mendesak Rhonda menceritakan kebenaran sesungguhnya. Nah, kalian harus perhatikan bagian ini baik-baik, karena jawaban Rhonda berikutnya benar-benar bikin tuan muda kita langsung kena mantal. Rhonda membongkar kalau keluarga Tir ternyata bangkrut dan terlilit utang besar. Ayah Erik lalu menawarkan kesepakatan untuk melunasi semuanya asal mereka mau menikah. Lewat pernikahan ini, keluarga pedagang Erik bakal naik kasta jadi bangsawan. Erik gemetar lalu bertanya, apakah Tyrion sengaja dijual kepada mereka, dan Rhonda hanya bisa diam. Syok berat, pemuda itu menolak mempercayai kenyataan pahit ini. Dia sangat ngeri menyadari kekejaman yang ayahnya lakukan pada gadis itu. Tanpa berpikir 2 kali, dia langsung berlari keluar kamar. Dia harus menjelaskan semuanya dan meminta maaf pada istri barunya. Dengan panik, Erik berlari menyusuri lorong rumah demi mencari keberadaan gadis itu. Dia cuma ingin mencari alasan untuk setidaknya meringankan beban penderitaan sang istri. Dengan napas terengah-engah, dia tiba di depan pintu kamar Tir, lalu bersandar di dinding mencoba menenangkan dirinya yang kacau. Rasa lelah fisiknya tidak ada apa-apanya dibanding rasa sesak yang menghantam dadanya. Sambil menahan debaran jantungnya, dia perlahan mendekati pintu kamar. Namun mendadak, dia mendengar suara lirih dari dalam ruangan itu. Saat mengintip lewat celah pintu, terdengar suara tangisan yang memilukan. Dari situlah dia melihat siluet istrinya yang tampak hancur lebur, terduduk sendirian di atas kasur sambil menangis tanpa henti. Pemuda itu terpaku melihat kesedihan mendalam di mata sang gadis. Menyaksikan air mata itu mengalir, Erik membeku seketika dan bersumpah dalam hati kalau dia harus menyelesaikan kekacauan ini, bagaimanapun caranya. Sementara itu, sang ayah santai-santai saja di ruang kerjanya seolah tanpa dosa. Erik langsung melabraknya ke sana tanpa ragu, lalu meneriakkan nama pria yang sudah menghancurkan kebahagiaan hidupnya itu. Erik memohon kepada ayahnya untuk segera membatalkan pernikahan gila ini. Dia bertanya lantang, apakah Tyrion memang sengaja dibeli oleh keluarga mereka. Setengah putus asa, Erik meminta solusi atas situasi rumit ini. Tapi ayahnya justru memanggil namanya dengan nada dingin. Sambil menatap tajam, dia menyuruh Erik berhenti bersikap kekanak-kanakan, karena sekarang mereka sudah jadi bangsawan dan harus bertingkah elegan. Tatapan dingin sang ayah bagaikan pisau yang menancap di dadanya. Kejadian ini mengingatkannya kembali pada kenyataan pahit bahwa dia hanyalah anak pembawa sial, yang, menurut ayahnya, menyebabkan ibunya meninggal saat melahirkannya. Di mata sang ayah, dia hanyalah wadah pelampiasan dendam dan sebuah alat. Erik pun keluar dari ruangan dengan perasaan hancur, sadar kalau bagi ayahnya, dia tidak pernah dihargai lebih dari sebuah barang pajangan. Sambil patah hati, pemuda ini mengambil keputusan nekat untuk kabur. Aku tahu kalian pasti setuju denganku kalau ini cara terbaik demi menyelamatkan Tyrion sekaligus menghancurkan semua rencana busuk ayahnya. Dari sinilah perjalanan baru penuh ketidakpastian dimulai bagi sang pemuda. Sendirian menembus hujan deras, dia melangkah tanpa arah dan meninggalkan masa lalu. Sambil terus bertanya-tanya kenapa Tyr harus menangis sesedih itu. Apa dia membencinya akibat perjodohan paksa ini?
Rasa bersalah dan bimbang terus menggerogoti setiap langkah kakinya. Tapi dia rasa itu tak penting lagi, karena dia sudah pergi jauh. Hingga akhirnya, dia tiba di markas tentara bayaran yang kokoh. Seorang pria berotot yang berpengalaman menyadari kedatangannya, lalu bertanya siapa di sana. Pria itu menanyakan, apakah bocah ini ingin bergabung menjadi tentara bayaran. Dan dengan tatapan mantap, sang pemuda mengiyakan. Sejak detik itu, dia memperkenalkan diri dengan identitas baru sebagai Kasha. Dia membuang nama Eric Portman jauh-jauh dan memilih bertahan hidup di medan perang yang kejam. Selama 10 tahun penuh, dari sanalah legenda monster pedang lahir. Sebuah rahasia besar yang hanya diketahui olehnya. Dia bertransformasi menjadi petarung tunggal yang melintasi zona konflik dengan sirah dan pedangnya demi menebas musuh, tak terhitung, sorot matanya kini menyala merah membara. Di tengah berkecamuknya perang, dia bersiap menantang satu pasukan militer penuh sendirian. Tanpa rasa takut sedikit pun, Kasha berdiri menantang musuh dengan pedang yang dialiri energi. Dahsyat yang siap mencabik lawan. Hanya dalam satu gerakan kilat, dia melesat maju meluncurkan serangan mematikan. Wajahnya yang berlumur darah menunjukkan dinginnya jiwa petarung sejati. Bertahun-tahun kemudian, Kasha terlihat bersantai di kedai kopi demi menikmati hidup normal. Pemilik kedai terus memperhatikannya, merasakan ada atmosfer janggal yang aneh. Tepat pada saat itu, seorang pria misterius yang memakai tongkat berjalan masuk. Mengejutkan sekali, pria itu adalah Kasha yang kini berpenampilan jauh lebih dewasa. Dia berjalan pincang hingga menarik perhatian semua pengunjung. Mereka mengenalinya sebagai sang monster pedang legendaris dan mulai berbisik-bisik penasaran tentang luka kakinya. Sang pemilik kedai pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi padanya. Kasha cuma menjawab santai kalau itu luka perang biasa yang sudah jadi makanan sehari-hari baginya. Sambil membaca koran, dia bilang terpaksa hidup pincang begini untuk sementara waktu. Tapi mendadak, dia meramas koran itu dengan tatapan penuh amarah. Membuat pemilik kedai cemas dan buru-buru bertanya ada masalah apa. Sang prajurit terus menatap koran itu dengan raut muka berubah tegang. Berita itu rupanya membahas tentang sosok pria yang paling dia benci di dunia ini. Tanpa ragu, Kasha langsung melompat naik ke kereta untuk memulai petualangan baru. Kereta melaju sangat kencang, membawanya pergi menuju takdir yang belum pasti. Di dalam gerbong sunyi, dia merenungkan kembali bayang-bayang masa lalu yang kelam setelah melihat wajah ayahnya terpampang jelas di kolom berita kecil tadi. Pria itu bernama Hovind Portman, biang keladi dari seluruh luka batinnya. Dia ingat saat kabur dulu, dia masih sempat berharap sang ayah bakal mencarinya. Waktu itu usianya baru 14 tahun, dengan harapan naif kekanak-kanakan di hatinya. Namun saat dipikir kembali, keyakinan itu tidak sepenuhnya salah. Bahkan setelah diperlakukan kasar layaknya alat dan disalahkan atas kematian ibunya sendiri. Bagaimanapun juga, jauh di lubuk hatinya, dia tetaplah seorang anak kandung. Di sudut hatinya yang terdalam, dia cuma menginginkan sedikit kasih sayang tulus. Tapi sekarang dia menertawakan itu semua sebagai delusi kosong. Apalagi kini musuh utamanya sudah tiada. Sekarang dia merasa pecundang karena memakai alasan wafatnya sang ayah untuk pulang kampung. Dengan hampa, dia kembali ke kota kelahiran yang seolah membeku di telan waktu. Keretanya pun akhirnya berhenti di Webon, stasiun tujuan akhirnya. Dan disinilah kita meninggalkannya menatap hamparan ladang gandum emas yang penuh kenangan pahit. Ternyata, setelah 10 tahun pun, belum ada yang berubah di sini. Percayalah, perjalanan balas dendamnya baru saja dimulai. Guys, mari kita saksikan perjalanan pulang seorang ksatria. Jalanan sunyi berhias daun musim gugur ini terasa sangat asing baginya. Benar-benar berbeda dari medan perang yang penuh ketegangan. Sambil berjalan pincang menggunakan tongkatnya, dia menyusuri jalanan masa kecilnya. Senyum tipis terukir di wajahnya saat menikmati kedamaian di desa ini. Bahkan ladang gandum yang menjadi simbol wilayah ini tidak berubah sedikit pun. Dia teringat saat bermain petak umpet dengan anak-anak desa. Juga omelan pelayan karena mengotori bajunya. Setiap langkah membuat kenangan di tempat itu terasa makin nyata. Dia pun merenungi masa lalu yang selama ini menghantuinya. Tiba-tiba, dia mendadak berhenti seolah tersadar akan sesuatu. Raut wajahnya berubah saat sebuah pikiran mulai memenuhi benaknya. Dia mendadak teringat padanya dan penasaran bagaimana kabarnya sekarang. Dengan kecantikannya, dia yakin wanita itu sudah hidup bahagia. Namun jauh di lubuk hatinya, secercah harapan kecil masih tersisa. Tepat saat itu, terdengar suara lantang memanggil namanya. Begitu berbalik, dia melihat sosok wanita itu tepat di hadapannya. Setelah 10 tahun berlalu, sang pelayan tampak gugup dan menawarkan bantuan. Kasha hampir tidak percaya melihatnya berdiri di sana. Tanpa memedulikan pelayannya, Tyrion mulai berjalan mendekatinya. Dia berdiri mematung, bingung harus merespons situasi ini seperti apa. Mereka saling menatap sampai akhirnya wanita itu bertanya ketus. Dengan wajah serius, dia menanyakan alasan kepulangannya. Kasha mencoba tersenyum, tapi sebelum sempat menjawab, ucapannya langsung dipotong. Ki menatapnya tajam lalu menegaskan kalau dia masih istrinya. Saat itu juga, dia menyadari betapa fatal kesalahan masa lalunya. Dia terlalu naif berpikir pernikahan mereka bisa batal begitu saja hanya dengan melarikan diri. Lagi pula, jika pernikahan dengan Anel itu mudar, dia tidak akan pernah dijual. Dia sadar tindakan impulsifnya telah menjebak selamanya. Pada akhirnya, dia tak bisa berbuat apa-apa untuk sang istri. Berdiri di hadapannya, dia bahkan tidak mampu menjaga harga dirinya. Dia merasa dirinya hanyalah pria pengecut yang sangat egois. Saat dia bertarung sebagai prajurit, wanita itu menghadapi segalanya sendirian.
Pasti hidupnya sangat berat dan penuh kesepian selama ini. Karena itu, dia bertekad untuk meminta maaf apapun rintangannya. Tapi dia ragu, apakah dia pantas dimaafkan olehnya. Bingung harus memulai dari mana, dia hanya bisa terbata-bata tanpa arah. Tyrion menatapnya dengan ekspresi dingin yang sulit dibaca sambil menunggu jawaban. Memecah keheningan, dia langsung mengajaknya masuk ke dalam. Dia lalu berbalik pergi, memberi isyarat agar pria itu mengikutinya. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, disinilah penyesalannya mulai membayangi. Pria itu menatap punggungnya dengan frustrasi. Berharap istrinya marah saja daripada bersikap sedingin ini. Suara batin terus menghakiminya karena telah pergi. Suara itu terus bertanya apa yang sebenarnya dia cari setelah sekian lama menghilang. Tersantak oleh pikirannya sendiri, dia mundur selangkah. Ketakutan dan rasa bersalah kini menyelimuti seluruh wajahnya. Sementara itu, Tyrion terus melangkah tanpa menoleh ke belakang sampai akhirnya dia berhenti dan berbalik untuk bertanya. Sempat ragu sejenak, pria itu akhirnya mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dia menjawab akan ikut lalu berjalan berdampingan dengannya. Begitu sampai di mansion, wanita itu memintanya menunggu selagi dia memanggil kepala pelayan di dalam. Tyrion sempat menatapnya seolah ingin menyampaikan sesuatu. Namun dia memilih langsung masuk dan membiarkannya sendirian. Menatap kepergiannya, ada perasaan aneh yang mulai mengganjal di dalam dadanya. Dia seolah tak percaya sudah 10 tahun berlalu sejak terakhir kali berdiri di sini. Semua sudut mansion ini masih sama persis seperti ingatannya. Dari jendela hingga noda di dindingnya. Tiba-tiba, seorang pelayan yang dulu dia kenal muncul dan bertanya tentang identitasnya. Sambil tersenyum lebar, dia mempersiapkan diri untuk momen reuni yang sudah sangat lama dinantikannya ini. Wanita dengan postur anggun itu kembali bertanya siapa yang sedang dicarinya. Dengan nada ceria, dia langsung memanggil namanya, Rhonda. Dia memuji kalau penampilannya sama sekali tidak berubah setelah 10 tahun. Pelayan itu menatapnya penuh kebingungan, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Hingga tiba-tiba matanya membelalak lebar karena sangat terkejut melihat sosok di depannya. Dengan suara bergetar, dia memanggilnya Tuan Muda. Seolah tidak percaya, dia terus bertanya, apakah ini benar-benar tuan mudanya? Sambil tersenyum, Erik memeluk Rhonda dan berbisik kalau dia akhirnya pulang. Sambil berlinang air mata, dia masih tidak percaya kalau ini nyata. Dia berkata penampilan Erik berubah drastis sampai hampir tak mengenalinya. Erik pun memaklumi hal itu karena dia pergi sangat lama. Tapi kalian sadar kan? Disinilah keanehannya. Tyrion justru langsung mengenalnya dalam sekali tatap. Padahal, 10 tahun di medan perang telah mengubah penampilannya secara total. Melihat perubahan ekspresinya, Rhonda bertanya, apakah ada masalah? Erik berpikir, bahkan Rhonda yang sudah seperti ibunya sendiri pun butuh waktu untuk mengenalinya kembali. Disitulah sebuah pertanyaan besar yang mengganjal mulai mengusik hatinya. Wajahnya tampak bingung, sekaligus malu saat memikirkan hal itu. Bagaimana bisa wanita itu mengenalinya hanya dalam sekejap mata? Sementara itu, suasana di dalam mansion terasa sunyi dan penuh ketegangan. Tyrion berdiri di dekat jendela, menatap ke arah luar. Melalui pantulan kaca, dia diam-diam memperhatikan obrolan Erik dan Rhonda. Tiba-tiba, Erik merasa sedang diawasi dan menoleh ke jendela. Terkejut, karena ketahuan memperhatikan, Tyrion spontan mundur selangkah dengan gugup. Wajahnya memerah padam selagi dia mencoba menyembunyikan rasa malunya. Di saat itulah, dia teringat akan bekas luka di lehernya, rambut coklatnya, serta sepasang mata merah yang khas itu. Dia menyadari kalau jauh di dalam lubuk hatinya, Erik masihlah bocah yang sama. Malamnya, Erik mandi untuk menjernihkan pikiran. Namun pertanyaan membingungkan itu masih saja terus menghantui kepalanya. Air hangat memang membuat otot-ototnya rileks, tapi gagal menenangkan pikirannya yang kalut. Begitu selesai mandi dan keluar hanya mengenakan jubah, dia mendadak sadar ada orang lain di kamarnya. Ternyata itu Tyrion yang sedang berdiri di hadapannya hanya dengan balutan handuk. Menyadari situasi canggung ini, wajahnya langsung merah padam. Dengan panik, dia meminta maaf karena sangat malu. Air mata mulai menetes di pipinya selagi dia berusaha menenangkan diri. Erik mencoba membujuknya agar tidak menangis. Namun kepanikan telanjur melanda hingga dia spontan menangkapnya agar tidak terjatuh. Tiba-tiba, seorang pelayan masuk ke kamar dan langsung berteriak histeris. Karena terkejut, dia tersandung dan hampir menjatuhkan keranjang bawaannya. Pelayan muda itu berteriak menanyakan apa yang mereka lakukan. Kepergok dalam posisi mencurigakan seperti itu membuat situasi menjadi kacau balau. Mereka berdua mencoba menjelaskan dengan canggung, tapi sudah terlambat. Tyr yang masih shock bahkan kesulitan memanggil nama pelayannya. Erik mencoba bersikap tenang dengan berdalih kalau istrinya terpeleset lalu dia menangkapnya. Sementara itu, di garis pertahanan perbatasan, pasukan bersiap karena pertempuran sengit sedang berlangsung di sana. Pasukan kekaisaran dipimpin oleh Lebron, ksatria garis depan yang sangat ditakuti. Di kubu lawan, para prajurit mulai menyerbu dengan perintah untuk menghabisi pasukan pelopor tersebut. Salah satu ksatria musuh tertawa sombong dan bersumpah akan membantai mereka. Namun dalam sekejap mata, pasukannya justru habis dibabat. Rekan-rekannya panik menyadari kalau mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Akibatnya, sang komandan memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera mundur. Mereka lari kocar-kacir demi menyelamatkan nyawa masing-masing. Di sisi lain, Lebron memperhatikan ksatria tangguh itu dan penasaran siapa sebenarnya dia.
Dialah Kasasa, pemuda yang sendirian berhasil menghentikan seluruh gempuran musuh. Wajahnya menunjukkan ketenangan dan pengalaman luar biasa layaknya seorang prajurit veteran sejati. Tanpa rasa takut, satria musuh langsung menerjang maju untuk menyerangnya. Namun Kasa menangkis serangan tersebut dengan sangat mudah. Dia menghentikan tebasan pedang musuh, memamerkan kekuatan tempurnya yang luar biasa. Tepat setelah itu, dia melakukan serangan balik dengan kecepatan kilat. Ksatria musuh berlutut, dibuat syok oleh kekuatan pemuda ini. Tanpa memberi celah untuk membalas, Kasa bersiap melancarkan serangan pemungkasnya. Lewat satu tebasan maut, dia menumbangkan ksatria itu selamanya. Prajurit yang tersisa gemetar ketakutan melihat kehebatannya. Dan begitulah awal dari petualangan seru Kasa. Ksatria tentara bayaran yang tidak akan pernah kita lupakan. Yuk ikut denganku, kita bakal melihat petarung tangguh yang berani menantang musuhnya. Tapi tiba-tiba dia merasakan aura mengerikan yang mendekat cepat. Tanpa ragu, dia membuat perisai mana untuk melindungi dirinya dari serangan. Tombak energi merah menghantamnya telak hingga terpental. Meski terluka parah dengan kaki berdarah, dia memaksa dirinya untuk bangkit kembali. Dia menatap ufuk dengan ekspresi kesakitan dan terkejut. Di puncak gunung, dua sosok misterius sedang mengawasinya. Mereka adalah pemburu terampil yang dilengkapi senjata khusus dan pakaian tempur canggih. Bayangan pertempuran itu menghantuinya dan mata merahnya melebar. Tiba-tiba, dia terbangun di tempat tidur, terkejut oleh mimpi buruk. Wajahnya dibanjiri keringat saat dia mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Belati di tangannya menunjukkan betapa menegangkan dan nyatanya mimpi itu. Dia melihat sekeliling, mengenali kamar dan keamanan mansion ini. Sambil menghela napas, dia ingat bahwa dia akhirnya berhasil pulang dengan selamat. Namun saat itu, suara ketukan pintu memecah keheningan. Seorang pelayan bertanya apakah sang tuan muda sudah bangun. Dia terdiam sejenak, masih berusaha menenangkan diri dari sisa mimpi buruk tadi. Dengan suara tenang, dia menjawab bahwa dia baru saja bangun. Senyum tipis tersungging di wajahnya saat dia menyembunyikan belati. Hari baru pun dimulai saat pelayan masuk untuk melayaninya. Usai mimpi buruk itu, pelayan membawakan baskom berisi air dingin untuknya. Dia mengenakan pakaian bersih, merasakan kelembutan kainnya. Saat menatap cermin, dia merasa semua kemewahan ini terasa sangat asing baginya. Dia mencoba memaksakan senyum, tapi ekspresinya terlihat janggal. Tampaknya tersenyum tidak lagi cocok untuknya setelah sekian lama berada di medan perang. Saat itulah Honda memujinya dan mengajaknya sarapan. Dengan sikap anggun seperti biasa, dia bersiap memandunya menyusuri mansion. Di perjalanan, dia bertanya tentang kakinya dan dia berbohong. Faktanya dia tertambat, tetapi dia tidak ingin membuat siapapun khawatir. Sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Honda bercanda bahwa dia masih saja ceroboh. Tapi tiba-tiba Tyrion muncul tepat di koridor depan mereka dengan kecantikan anggun dan ekspresi dingin yang misterius. Dengan lembut, dia menyapanya dan bertanya apakah tidurnya nyenyak. Seketika ingatan tentang kejadian memalukan di kamar mandi langsung terlintas kembali di pikirannya. Wajahnya langsung memerah padam, merasa dirinya seperti orang mesum. Parahnya lagi, pelayan lain membungkuk dan meneriakinya cabul dengan lantang. Tanpa ragu, Honda langsung memarahi gadis muda itu karena mengintip. Saat Honda menyeretnya pergi, Tyrion berharap sang pria menikmati masa tinggalnya. Erik terdiam seribu bahasa, berdaham mencoba bersikap santai. Sambil tersenyum gugup, dia menjawab bahwa tidurnya sangat nyenyak. Saat sarapan, Erik bertanya tentang pelayan baru bernama Mari. Tyrion bertanya, apakah dia cemas karena disebut mesum. Merasa sangat canggung, dia berkata itu bukan masalah besar dan tidak perlu khawatir. Dia menyandarkan tangan pada tongkatnya, berusaha mempertahankan ketenangannya. Dia berkilah bahwa dia hanya penasaran karena belum pernah melihat pelayan baru itu sebelumnya. Dengan tatapan curiga, Tyrion menatapnya lekat-lekat tanpa sepatah kata pun. Keheningan yang canggung menyelimuti meja makan saat mereka bersantap. Meski suasananya aneh, Tyrion makan dengan senyum tenang hingga akhirnya dia memecah keheningan itu. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk membahas kejadian kemarin. Dengan wajah merona merah, Tyrion bertanya, apakah dia bermaksud membahas kejadian memalukan di kamar mandi. Sebelum dia meminta maaf, Tyrion menyala dan berkata itu tidak apa-apa. Dia memintanya menyelesaikan sarapan dan Erik setuju meski bingung. Walau mencoba tenang, wajah Tyrion masih tampak merona merah. Sebenarnya ingatan tentang adegan itu masih membuatnya sangat malu. Dalam pikirannya, dia mengingat namanya, Erik. Bayangan tubuh pria itu yang penuh luka, tanpa baju terus membayangi kepalanya. Dia bertanya-tanya kehidupan seperti apa yang dijalani Erik hingga memiliki banyak bekas luka. Sementara itu, keheningan canggung di antara mereka justru makin terasa berat dan sangat memalukan. Demi menghindari rasa canggung, dia mulai makan dengan sangat lahap. Tyrion terkejut melihat Erik melahap makanannya begitu cepat hanya untuk menghindari obrolan mereka. Dengan mulut penuh makanan, dia berdiri, memberi jempol, lalu pamit pergi. Erik segera meninggalkan ruang makan secepat mungkin, membuat Tyrion menghela napas lega setelah kepergiannya. Kalian juga pasti tersenyum melihat kehangatan ini. Dengan senyum malu-malu Tyrion melepasnya. Lalu Erik disambut hangat oleh seluruh staf mansion bersama Honda. Namun tak lama, para pelayan mulai bergosip tentang kejadian di kamar mandi. Sialnya lagi, Mari muncul dan meneriakinya cabul karena tidak terima pelayan lain membela tuan muda mereka. Mari berteriak kesal karena Erik kembali setelah 10 tahun hanya untuk berbuat mesum.
Tapi kepala pelayan memarahinya dan menjelaskan bahwa tugas utama bangsawan adalah menghasilkan ahli waris. Kepala pelayan membela bahwa Erik hanya menjalankan tugas bangsawannya. Meski begitu, Mary tetap menganggapnya mesum. Kepala pelayan lalu bertanya apakah sang tuan akan menetap untuk memimpin keluarga. Erik tertawa canggung dan mengaku belum memutuskan langkah berikutnya. Dia merasa tidak bisa langsung bersikap layaknya kepala keluarga. Lalu pamit pergi dan berjanji akan mengobrol lagi nanti. Dengan raut serius, Erik meminta kepala pelayan menyiapkan kereta kuda. Segera setelah itu, mereka pergi melewati hamparan ladang gandum yang luas, sementara Tyrion menatap kepergiannya dari kejauhan. Angin menerpa rambutnya saat dia menatap kepergian kereta itu dalam keheningan. Kereta tersebut melaju makin jauh dari mansion, meninggalkan segalanya di belakang. Setibanya di sana, Erik turun dan berjalan sendirian menyusuri jalanan penuh daun kering. Dia bergumam bahwa sudah lama sekali dia tidak mengunjungi makam ayahnya yang berdiri di bawah langit biru. Dengan hati berat, dia mengakui dendam mendalam yang dulu dirasakannya. Meski tak pernah berharap pertemuan mereka berakhir begini. Ayahnya adalah sosok kejam yang mengubah keluarga mereka menjadi serikat. Dia bertanya-tanya, apakah sang ayah pernah tersenyum atau berkata lembut. Dia berpikir ayahnya harusnya hidup lebih lama lagi. Sementara daun-daun musim gugur berguguran di sekitar nisan itu. Dengan sudut pandang baru, dia berkata sudah tidak lagi menyimpan dendam lama itu. Dia lalu memanggil kepala pelayannya, Alio, yang setia menunggu dari kejauhan. Erik bertanya tentang penyebab kematian ayahnya, dan sang pelayan mengungkap kebenarannya. Alio berkata tuannya menyembunyikan penyakitnya sampai akhir, bahkan menjual seluruh bisnisnya di hari-hari terakhirnya. Erik heran apa yang menarik dari pria sedingin ayahnya. Sambil tersenyum, sang pelayan menjawab itu demi uang. Tetapi Erik menyadari ada kejanggalan dalam jawaban tersebut dan menatapnya penuh tanya. Alio lalu mengungkap bahwa seluruh warisan ternyata jatuh ke tangan Erik. Dia terdiam mencerna informasi mengejutkan ini. Menyadari semua kekayaan melimpah itu kini resmi menjadi miliknya. Dalam perjalanan pulang menyusuri jalan rindang, Erik bertanya, apakah ayahnya meninggalkan wasiat? Alio menjawab bahwa tuannya bukan tipe seperti itu, dan dia hanya meninggalkan beberapa instruksi tertulis. Alio mengaku tidak tahu niat sebenarnya di balik keputusan itu. Ayah Erik menangani masalah ini dengan sangat dingin. Kepala pelayan menyarankannya berpikir jernih tentang warisan tersebut. Membuat mata merah Erik tertuju pada misteri baru. Dia mengingat Tyrion, bertanya-tanya, mengapa gadis itu tetap tinggal di mansion setelah dia kabur. Alio menjelaskan itu adalah pernikahan politik demi bisnis. Erik ragu apa itu cukup, tetapi pelayan punya info tambahan. Dia mengungkap gelar baran dan seluruh harta warisan akan diturunkan kepada Erik, bukan Tyrion. Setibanya mereka di mansion, Erik menyadari jika alasan utamanya adalah uang. Dia tak punya alasan bertahan. Sang pelayan berkata Tyrion memilih tinggal atas keinginannya sendiri. Terkejut, Erik lantas bertanya, apakah Alio tahu alasan utama di balik keputusan tersebut? Alio menjawab bahwa dia wanita pendiam dan mereka tidak dekat. Dia digambarkan sebagai bangsawan dingin yang sulit didekati. Erik setuju, namun Alio mengingatkan bahwa dia adalah istrinya sendiri. Dan percayalah, kalian dan aku bakal terkejut melihat apa yang terjadi setelah Erik melangkah naik. Dan tiba-tiba mendapati Tyrion sudah menunggunya di koridor. Kalian dan aku bakal menyelami kisah rumit ini, topinya menutupi wajah. Tapi dia mengenalinya. Tangannya bertaut erat dengan cincin kawin berkilau di jarinya. Dia mulai berjalan pergi, dan pria itu mengikutinya tanpa suara. Melihatnya, wanita itu terkejut dan bertanya apakah dia sudah pulang dari makam. Berusaha tetap tenang, dia bertanya kapan pria itu tiba. Lalu beralasan bahwa dirinya baru saja kembali dari ladang gandum. Wajah Erik langsung memerah tipis karena jarak mereka yang sangat dekat. Dengan canggung, dia mengajaknya masuk dan ajakan itu diterima. Mereka melangkah ke dalam kediaman, menaiki tangga dalam keheningan yang amat canggung. Dia merutuki dirinya sendiri karena gagal mengobrol dengan santai. Di saat yang sama, dia menyadari pakaian sederhananya tetap tidak bisa menyembunyikan aura kebangsawanannya. Dia lalu bertanya-tanya, apakah wanita itu juga seanggun ini 10 tahun lalu saat pernikahan. Mereka kenangan pertemuan pertama mereka pun terlintas. Karena terlalu asik melamun, dia tersandung dan hampir saja tersungkur ke lantai. Dengan cemas, Tyrion mendekat dan bertanya, apakah dia baik-baik saja. Erik menumpu badannya pada tongkatnya, mencoba menutupi rasa malu karena kehilangan keseimbangan. Dia mengaku baik saja, tapi penasaran seberapa lama dia memperhatikannya. Merasa malu, dia meminta maaf karena tidak membantu membawakan tasnya. Dia merasa seperti pecundang yang hanya bisa meminta maaf setelah sekian lama. Tyrion menatapnya sejenak, seolah sedang mencerna setiap kata yang keluar. Dia menjelaskan bahwa dia sudah terbiasa dengan pekerjaan itu berkat ajaran mendiang ayahnya. Erik membenarkan, mengingat ayahnya memang tip yang memeriksa semuanya sendiri secara langsung. Bahkan sampai ke ladang gandum sekalipun. Kini setelah semua bisnis ditutup, hanya ladang gandum ini yang tersisa. Tiba-tiba Tyrion berhenti melangkah, membuat Erik menatapnya penuh tanya. Dia memanfaatkan momen sunyi ini untuk menanyakan hal yang mengganjal hatinya. Sambil menatap lukisan potret di dinding, dia bertanya bagaimana keseharian ayahnya dulu. Tyrion menjawab bahwa dia hanya belajar mengurus wilayah darinya, tidak ada hal lain. Tangannya meremas tongkat erat-erat, merasakan ketegangan yang kian menebal. Berharap cemas, dia bertanya, apakah ayahnya pernah membicarakannya.
Tanpa basa-basi, Tyrion menjawab dingin bahwa ayahnya tidak pernah menyebut namanya. Kalian harus perhatikan ini, Erik menyadari obrolan mereka hanyalah urusan bisnis semata. Sambil menghela napas pasrah, dia menerima kenyataan pahit tentang ayahnya. Sementara Tyrion pamit, karena harus kembali bekerja. Dengan bingung dia bertanya, dan Tyrion mengaku masih harus memeriksa setumpuk dokumen. Dia terkejut mengetahui bahwa istrinya itu bekerja di ladang siang hari dan mengurus berkas malam harinya. Tyrion pamit dan berjanji bertemu lagi saat makan malam. Meninggalkan Erik yang tenggelam dalam lamunan. Sendirian, dia memikirkan hidup berat yang dijalani wanita itu. Menyadari betapa bersalahnya, dia meninggalkan semua beban padanya. Dia merasa makin bersalah, karena tahu Tyrion tidak pernah mengeluh sekalipun. Dengan langkah kaki yang terasa berat, dia melanjutkan perjalanannya sambil terus melamun. Namun tiba-tiba, terdengar suara berisik yang membuatnya menoleh. Ternyata Mari baru saja tersandung hingga menjatuhkan setumpuk surat. Pelayan itu panik setengah mati, kebingungan harus berbuat apa. Erik langsung menawarkan bantuan sambil menanyakan untuk siapa surat-surat sebanyak itu. Mari mengungkap bahwa itu semua surat untuk Tyrion. Membuat Erik heran melihat jumlahnya yang luar biasa banyak. Dia memungut salah satu surat tersebut dengan senyuman ironis yang terukir di wajahnya. Namun begitu melihat nama pengirimnya, matanya langsung terbelalak kaget. Surat-surat itu ternyata berasal dari keluarga Tyrion untuk putri kesayangan mereka. Karena penasaran, dia pun duduk untuk membaca isi salah satunya. Surat dari ayahnya itu memintanya pulang untuk mencari suami baru. Membuat Erik sadar betapa menderita dan tertekannya perasaan Tyrion selama ini. Mengambil seluruh warisan itu sebenarnya adalah bayaran yang sangat adil untuk semua pengorbanan yang telah dia lalui sendirian. Dia bertanya-tanya apakah dia bertahan demi menjaga peninggalan ayahnya. Namun kecurigaan kejam melintas di benaknya. Membuat mata merahnya berkilat tajam saat dia duduk di meja kerja untuk menyusun semua teka-teki ini. Wajahnya dipenuhi rasa curiga yang mendalam saat memikirkan semua itu. Jika memang tujuannya adalah menguasai warisan, dia pasti sudah mengambil semuanya sejak 1 tahun yang lalu. Kalian pasti sepikiran denganku. Dia pasti menyembunyikan sesuatu kan? Erik pun berdiri mencari kebenaran. Di laci, dia menemukan surat-surat dari setahun lalu pasca kematian ayahnya. Semuanya meminta warisan, tapi tak satu pun yang pernah dibalas oleh Tyrion. Sambil menghela napas, dia akhirnya mengerti kebenarannya. Wanita itu sedang mati-matian melindungi seluruh warisan demi majikan yang mungkin tidak akan pernah kembali. Bahkan Aldia pun tidak tahu karena rahasia ini dijaganya dengan sangat rapat. Artinya, selama 1 tahun penuh dia berjuang sendirian melawan keluarganya. Kenyataan ini membuat pandangan Erik terhadap Tyrion berubah drastis. Dia heran kenapa wanita itu memilih jalan hidup sesulit ini. Sementara itu di kamarnya, Tyrion bersiap makan malam. Mengikat rambutnya dengan pita sambil menunjukkan ekspresi wajah yang begitu tenang. Dengan gaun biru menawan, dia menatap cermin, siap menyambut malam. Sang pelayan yang melihatnya tersenyum bahagia. Bergumam bahwa akhirnya semua hal akan segera berubah. Dengan girang pelayan itu bersorak, karena tuan muda akhirnya meminta bertemu. Meski tahu kelakuan tuannya memalukan. Dia teringat ucapan kepala pelayan dan berpikir, apakah memiliki pewaris akan berdampak baik bagi Tyrion. Bingung melihat pelayannya melompat kegirangan. Tyrion sama sekali tidak mengerti situasinya. Tanpa ragu, Mari memegang gaun Dionyanya dengan penuh tekad. Berlutut memohon agar Tyrion tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Si pelayan memperingatkan bahwa Erik aneh dan bisa kabur lagi. Mendesak Tyrion untuk memanfaatkannya agar bisa hamil. Tyrion hanya tersenyum tipis melihat keabohan serta ide gila pelayannya itu. Ketukan pintu tiba-tiba menghentikan obrolan mereka. Rupanya kepala pelayan memberitahu bahwa sudah waktunya menemui Erik. Mereka pun berjalan beriringan dengan Tyrion yang terus bertanya-tanya apa sebenarnya kemauan suaminya. Bagaimanapun, ini kali pertama Erik meminta pertemuan formal. Kepala pelayan membukakan pintu aula, memperlihatkan ruangan di dalamnya. Lalu dengan lantang, mengumumkan kedatangan sang nyonya rumah ke hadapan suaminya. Erik menyambutnya dengan sapaan sederhana saat dia melangkah masuk. Dengan membungkuk hormat, Tyrion menyapa balik lalu duduk tepat di hadapannya. Erik mengamati setiap gerak-geriknya di tengah atmosfer yang sangat tegang. Dia menyesap tehnya perlahan, berusaha mencairkan suasana sunyi yang mencekam. Kini, keduanya saling bertatapan tajam. Bersiap memulai percakapan krusial yang kelak akan mengubah takdir hidup mereka. Dia memulai dengan meminta maaf karena telah lancang membuka surat-suratnya. Lalu langsung menanyakan inti pesan di dalamnya. Terkejut dengan pertanyaan mendadak itu, Tyrion mendadak bingung harus menjawab apa. Sambil menundukkan kepala, dia berusaha menyembunyikan ekspresi cemasnya. Dia sangat takut pria itu salah paham dan menganggapnya sebagai wanita serakah yang hanya mengincar harta. Erik mengungkap bahwa dia tahu tentang surat-surat yang diabaikan selama setahun. Dia pun bertanya, kenapa dia menjaga warisan itu tanpa kepastian kepulangannya. Padahal bisa saja menguasai semuanya. Baginya, wanita ini tetaplah orang asing yang sama sekali tidak dia kenal. Itulah mengapa tindakannya melindungi warisan menjadi misteri besar. Erik mendesak alasan mengapa dia tidak pulang saja seperti perintah keluarganya. Dengan nada bicara yang tegas, dia mengingatkan marga baru yang kini disandangnya. Dia menegaskan dirinya adalah Tia Portman, sang nyonya rumah. Membuktikan bahwa dia bukan lagi gadis dari keluarga lamanya. Usai berucap demikian, dia beranjak berdiri, lalu berpamitan, karena masih ada urusan penting. Dia meninggalkan suaminya sendirian di ruangan itu.
Dengan kata-kata tegas yang terus bergema di pikirannya, dia memandangi kepergian istrinya, berusaha mencairkan maksud di balik ucapan tersebut. Mereka sempat saling menatap untuk terakhir kali sebelum Tyrion menghilang di lorong, menyisakan pertanyaan besar tanpa jawaban pasti di kepalanya. Setelah keheningan panjang, dia akhirnya mulai bicara jujur. Dengan wajah merona merah, dia berbalik menghadap suaminya dan dengan suara gemetar, dia mengaku bertahan di sini karena dia adalah istrinya. Bayangan tentang belati itu terlintas dan dia meremas gagannya dengan sangat kuat. Duduk termenung di meja kerja untuk mencerna kata-katanya. Dia akhirnya memahami maksud mendalam di balik jawaban sang istri. Dia melempar belati itu ke atas meja, menimbulkan suara nyaring di ruangan sepi. Ternyata semua ini demi tanggung jawab bangsawan, bukan karena haus kekayaan. Sikap mulia itu mengingatkannya pada Elvis Graham, pria yang dulu dia kenal sebagai putra ketiga keluarga bangsawan. Saat Erik masih menjadi prajurit bayarannya. Dan disinilah kita sadar bahwa kehormatan sejati adalah memikul tanggung jawab besar. Elvis yang terluka di medan perang menerima takdirnya demi sebuah kewajiban mulia, menetapkan standar teladan bagi seorang bangsawan. Yuk, kita mulai petualangan seru ini. Erik ngingetin kalau dia cuma anak selir rakyat biasa. Tapi Elvis ngebalas, sebagai setengah bangsawan, setengah tugasnya udah beres. Sisanya dia cuma mau hidup santai. Kembali ke masa kini, Erik melempar belatinya keras-keras ke dinding. Dia ngulangin kata tanggung jawab dan kewajiban dengan makna yang baru. Dia tahu dia gak bakal bisa gantiin 10 tahun pengorbanan wanita itu, tapi dia harus bertindak. Erik sadar surat-surat lain bakal terus datang. Dia juga tahu wanita itu gak akan membalas, karena sifatnya yang sangat tertutup. Untungnya, ada cara buat nyari tahu kebenarannya. Gak pakai lama, dia langsung naik kereta kuda menuju kediaman keluarga Womin. Berdiri di depan mansion megah itu, dia mutusin buat langsung masuk aja. Dia akuin rumahnya emang dia banget, tapi dia tetap panik. Dari dalam mansion, Baron Womin langsung menyadari kedatangan tamu yang gak diundang ini. Dengan emosi, sang Baron ngedumel soal kelakuan Erik yang berani datang setelah sekian lama. Istrinya setuju dan bilang Erik balik cuma demi warisan. Baron pun cemas kalau Erik bakal nuntut hak waris itu. Sambil nutupin wajahnya pakai kipas, sang Baronis berusaha nyembunyiin tatapan jijiknya. Mereka berdua mondar-mandir nyusun rencana. Baron ngeluh kalau Erik itu cuma peduli sama uang dan gak ada hal lain lagi. Baronis setuju dan bilang Erik udah nyanyiain waktu anak mereka selama 10 tahun. Sambil terus mikirin warisan itu, sang Baron mulai dapat ide licik. Dia bilang uang itu harus dipakai buat beresin semuanya. Tapi tiba-tiba ketukan pintu ngeganggu mereka. Ternyata itu Ellis yang langsung masuk ruangan gitu aja tanpa nunggu dipanggil terlebih dahulu. Dia ngenalin diri secara resmi dan minta maaf karena baru bisa nemuin mereka. Baron dengan nada sinis nyindir kalau emang susah banget nemuin Erik setelah 10 tahun. Tanpa ragu, Erik langsung bilang kalau dia udah lihat surat-surat yang dikirim ke mansion. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Baron marah dan ngaku ngirim surat itu cuma karena kasihan sama anaknya. Dia langsung nyalahin Erik yang udah tega nelantarin Tyr. Sambil senyum ngeremehin, dia bilang Erik gak punya hak atas warisan itu. Dia juga ngeklaim kalau warisannya dikelola sama anaknya, bukan Erik. Tanpa basa-basi, Baron bilang dia bakal ngambil warisan itu sebagai ganti rugi. Baron nuduh Erik gak tahu malu karena berani balik dan minta uang. Dia juga nolak mentah-mentah dan bilang Erik bener-bener gak berguna. Menurut mereka, bakal jauh lebih baik kalau mereka sendiri yang ngurus warisan itu. Erik cuma bisa ngehela napas, capek sama obrolan menjijikan ini. Dengan tatapan bual, dia sadar kalau tujuan mereka dari awal emang cuma ngincar harta warisan. Dia paham mereka sama sekali gak peduli sama anak sendiri, cuma peduli uang. Merasa mual, Erik tahu dia gak bisa lagi dengerin omong kosong orang-orang ini. Sambil nunduk, dia siap-siap ngasih jawaban telak. Dia mulai dengan minta maaf karena gak bawa istrinya. Baron, yang emosi langsung motong omongan dan nyuruh dia jangan ngalihin topik. Erik lalu nanya balik, apa adil kalau Baron yang nuntut warisan itu? Baron nyebut Erik serakah, bikin Erik hampir gak percaya sama apa yang didengarnya. Dengan tatapan mengancam, dia nanya apa yang bakal mereka lakuin kalau dia beneran serakah. Dia natap Baron dan nantang tindakan mereka. Sambil senyum nantang, dia ngeprovokasi Baron dan nanya kenapa tiba-tiba diam. Dengan gerakan cepat, dia ngegebrak meja sampai bikin Baron kaget setengah mati. Baron gagap dan ngatain Erik gak sopan karena bingung mau ngerespons apa. Sambil nyengir, Erik bilang dia akhirnya sadar. Dia ngaku udah ngabisin 10 tahun di medan perang dan belajar buat selalu belak-belakan. Jadi gak ada yang bakal berubah. Dia lalu ngancem Baron buat diam aja kalau emang mau uangnya. Sambil senyum sarkas, Erik bilang kalau sebenarnya merekalah yang serakah di sini. Dia pun berdiri, siap pergi buat ngakhiri obrolan itu. Baron sempat ngancem, tapi Erik malah balik nantang dia buat nyoba ngelakuin sesuatu. Dengan satu tatapan terakhir, dia balik badan dan pergi tanpa menoleh lagi. Di dalam kereta kuda perjalanan pulang, dia merenungi apa yang baru aja terjadi. Sambil megang wajahnya, dia ngehela napas capek sekaligus frustrasi. Dia ngerasa kayak orang yang gak tahu malu dan penuh dosa. Dengan mata yang sayu, dia bertanya-tanya, apakah tindakannya tadi beneran demi kebaikan wanita itu? Atau cuma buat nunjukin ego superioritasnya aja. Dia sadar ada rasa puas saat berhasil ngebungkam pasutri itu lewat kata-katanya. Ucapan ayahnya soal mencari nafkah terngiang-ngiang di kepalanya. Dan dia nyimpulin kalau dia gak ada bedanya sama ayahnya yang egois. Tunggu dulu, disinilah semuanya mulai berubah
kusir tiba-tiba ngerem keretanya mendadak. Tangan Erik kepentok dinding dengan keras, dan pas dia keluar, karena mual, dia langsung muntah-muntah. Dengan keringat dingin bercucuran, dia bahkan hampir gak sanggup berdiri tegak. Dia nyender ke kereta sambil meratapi nasibnya yang malang. Tapi pas saat itu juga, dia dengar suara aneh dan langsung nengok. Dia muter kepalanya, nyari dari mana asal suara misterius itu. Dengan mata terbelalak, dia hampir gak percaya sama apa yang dilihatnya. Ada Tyrion lagi ngegendong anak kecil di tengah ladang gandum. Wanita itu natap dia dengan begitu anggun, rambut emasnya berkilau kena sinar matahari. Erik ngebisikin namanya, dengan suara bergetar penuh emosi dan rasa terkejut. Tanpa pikir panjang, dia langsung lari ke arahnya. Dia ngebayangin betapa menderitanya wanita itu gara-gara dia, ayahnya, dan juga orang tua wanita itu sendiri. Dadanya terasa sesak memikirkan semua penderitaan wanita itu. Dan dia, sadar dirinya juga termasuk orang yang bikin hidup wanita itu hancur tanpa ampun. Sambil berlari, dia merasa semua orang adalah musuhnya. Dengan cepat, dia megang lengan wanita itu erat-erat. Kaget, wanita itu natap dia dan nanya apa yang dia lakuin. Erik langsung berlutut di depannya sambil nunduk memohon. Dengan suara serak menahan tangis, dia minta maaf karena udah ninggalin dia selama 10 tahun. Dia minta maaf atas semua kesulitan yang harus wanita itu hadapi gara-gara dirinya. Sambil berlinang air mata, dia nagu kalau semua ini murni kesalahannya. Di sini kita diperlihatkan ingatan masa lalu saat si bocah ngusir anjing liar cuma pakai sebatang kayu, begitu hewan-hewan itu kabur. Dia nanya ke si gadis, apa dia baik-baik aja? Nggak kegigit sama sekali. Gadis kecil itu ngejawab kalau dia baik-baik aja. Tapi dia langsung sadar kaki si jagoan berdarah banyak akibat gigitan tadi. Si bocah kaget melihat luka di kakinya dan mulai teriak-teriak marah ke arah anjing-anjing liar itu. Melihat situasi itu, pipi si gadis berambut pirang langsung memerah dan dengan malu-malu dia minta si bocah buat mendekat sebentar. Dia lalu mulai membalut lukanya, sementara si bocah ngenalin diri sebagai M. Sambil bilang gak perlu berterima kasih. Si jagoan malah pamer kalau dia bakal jadi ksatria kerajaan nanti. Jadi mending si gadis bersikap baik padanya. Meskipun dengar semua bualan itu, nona kecil ini tetap diam dan fokus nyelesain baluta di kaki si bocah. Dia berdiri buat ngasih tahu kalau tugasnya udah selesai. Dan si bocah ngucapin terima kasih dengan agak canggung. Sambil merhatiin si gadis, dia bilang kalau gadis itu kelihatan kayak bangsawan, tapi jago banget ngobatin luka. Gadis itu ngebisikin Pelan kalau pengasuhnya yang selalu ngerawat dia. Tapi si bocah malah ngeluh dan nyuruh dia bicara lebih keras. Kelakuan berisik ini bikin si pirang kecil kelihatan capek dan agak risih sama suaranya. Gak peka sama sekali, dia malah bilang dengan sifat pemalu kayak gitu. Dia gak bakal bisa nemuin jodoh. Sambil buang muka, karena malu. Si bocah bilang dia mau kok jadiin gadis itu istrinya pas udah jadi ksatria kerajaan nanti. Dengar pengakuan mendadak itu, mata si bangsawan kecil langsung membelalak dengan jantung yang berdebar kencang, wajahnya merah padam. Si bocah salah tingkar dan mulai berteriak kalau dia cuma butuh kemampuan penyembuhannya aja. Si gadis kecil langsung balik badan dan pergi gitu aja dalam keheningan. Ninggalin calon ksatria kita yang kesal karena diabaikan. Tapi pas jalan ngelewatin ladang, nona kecil itu tersenyum tipis. Nunjukin kalau dia sebenarnya suka interaksi tadi. Kembali ke masa sekarang, kita melihat Tyr dengan penuh kasih memegang bingkai foto bocah. Laki-laki itu, dia menatap foto pujaan hatinya. Mengingat semua yang telah mereka lalui dan bagaimana janji lama itu mengubah arah hidupnya. Sambil senyum manis, dia tahu cowok itu gak jadi ksatria, tapi reuni mereka ini emang udah takdir. Nah, kalian dan aku bakal nunggu kelanjutannya, sementara pelayan mulai nyiapin tesor di mansion megah ini. Kalian harus tonton ini, si cantik berambut pirang berjalan cemas di lorong istana bersama pelayannya. Katanya, sang suami pasang muka tegang banget, bikin dia jadi makin ikutan kepikiran. Sambil deg-degan, dia bingung kenapa suaminya tiba-tiba manggil buat bicara seserius ini. Begitu sampai di depan ruangan, si pelayan langsung mengetuk pintu dan memberitahu kalau istrinya sudah datang. Akhirnya mereka berdua duduk berhadapan di perpustakaan raksasa yang mendadak terasa dingin, sunyi, dan penuh ketegangan. Keringat dingin mulai keluar, si cantik mencoba memberanikan diri buat bicara duluan tentang hal penting, tapi sang suami malah memotong dengan lembut dan bilang dialah yang ingin mengatakan sesuatu. Dengan tatapan penuh sesal, sang suami menatap matanya dalam-dalam lalu meminta maaf dengan sangat tulus. Kejadian tak terduga ini bikin si istri kaget setengah mati sampai refleks menutup mulutnya. Karena bingung, si bangsawan menjelaskan kalau dia merasa sangat bersalah karena telah meninggalkan istrinya sendirian di mansion tepat di hari pernikahan mereka. Sambil memejamkan mata, dia mengaku dulu sangat bodoh dan egois tanpa memikirkan perasaan sang istri. Dia tahu betul betapa banyak luka dan penderitaan yang harus dilewati wanita pirang itu sendirian selama bertahun-tahun. Sang pahlawan menatapnya lekat-lekat dan bertanya dengan penuh ketulusan, apakah sang istri mau memaafkan semua kesalahan masa lalunya itu? Masih kaget, sang istri menjawab lirih kalau suaminya tidak perlu minta maaf sama sekali. Wanita cantik itu menegaskan dia tidak pernah dendam dan memilih tetap tinggal di mansion atas kemauannya sendiri. Namun, sang suami tetap bersikeras karena hatinya tidak akan pernah tenang jika dibiarkan begini. Melihat ketulusan itu, wajah sang istri langsung merona merah dan tersenyum manis tanda menerima permintaan maafnya. Mendengar jawaban itu, beban berat di pundak sang pahlawan rasanya langsung hilang.
membuatnya bisa tersenyum lega melihat situasi yang membaik. Dia berterima kasih dengan sangat sopan, karena sudah dimaafkan. Setelah obrolan selesai, bangsawan itu berdiri menggunakan tongkat penyangganya, lalu mulai berjalan perlahan didampingi oleh sang istri tercinta. Sambil berjalan beriringan, dia bertanya dengan perhatian, apakah kaki istrinya sudah baikan. Sang istri sempat minta maaf, karena merasa membuang waktu suaminya. Tapi pria itu menatapnya lembut menyuruhnya berhenti berkata begitu. Tiba-tiba saja, wanita pirang itu menghentikan langkahnya dan memanggil sang suami, yang langsung menanggapinya dengan hangat dan menyuruhnya bicara santai saja. Nah, perhatikan bagian ini, kita bakal melihat dia mengumpulkan keberanian dengan wajah memerah. Mencoba meminta suaminya berhenti memakai panggilan formal, karena merasa sangat malu untuk mengatakannya langsung. Karena tidak dengar jelas, sang pahlawan mendekatkan wajahnya untuk bertanya kembali. Tapi tiba-tiba saja, pintu didobrak keras oleh pelayan yang membawa nampan tire. Langsung menghantam punggung sang tuan dengan telak. Hantaman keras itu bikin dia kehilangan keseimbangan dan meluncur ke depan. Membuat sang istri panik, akibatnya, cowok itu malah jatuh tepat di atas tubuh istrinya dalam posisi yang super canggung. Di saat bersamaan, kepala pelayan dan pelayan kecil melihat kejadian itu. Si kakak langsung mikir mereka lagi bikin anak. Dengan panik, sang pahlawan berteriak, kalau semua ini cuma salah paham. Tapi si kepala pelayan malah menutup mata gadis kecil itu, sambil bilang ini urusan orang dewasa. Sambil kasih jempol, dia berjanji tidak akan membiarkan siapapun mengganggu momen intim mereka. Dengan canggung, cowok itu mengangkat tangannya sambil menatap sang istri yang wajahnya sudah semerah tomat. Sambil menutupi muka, sang istri memohon agar suaminya cepat menyingkir. Tapi si kakek Kenit masih saja mengintip dari celah pintu, sambil menyuruh mereka santai saja. Pintu pun ditutup rapat. Malam harinya, dari luar mansion, terdengar suara teriakan sang pahlawan yang masih panik menjelaskan kalau itu cuma kesalahpahaman biasa. Pagi pun tiba dengan sinar matahari hangat yang menerangi lorong mansion. Seorang pelayan berkacamata tiba-tiba datang menanyakan kondisi kesehatan tuannya, yang langsung dijawab dengan sapaan selamat pagi yang ramah. Melihat wajah segar majikannya, si pelayan curiga ada sesuatu yang terjadi semalam. Sambil mendekat, dia malah mulai menggoda tentang rumor hangat kalau penerus keluarga bakal segera hadir di mansion. Kalian pasti mikir mereka bakal senang-senang. Tapi dia buru-buru menyangkal rumor konyol itu, sambil menyalahkan si kakek penggosip. Hingga membuat suasana santai tadi mendadak berubah menjadi sangat serius. Sang bangsawan bingung dengan perubahan sikapnya. Sementara si pelayan berkacamata langsung mengubah nada bicaranya menjadi sangat tegas. Sambil menceramahi, dia mengingatkan kalau sang istri sudah menanti sendirian selama 10 tahun. Dan memintanya jangan menyakitinya lagi. Di sisi lain, sang istri terbangun dengan segar di kasur mewahnya sambil tersenyum lebar. Sambil memeluk bingkai foto masa kecil suaminya. Dia bergumam manis menanyakan, apakah suaminya tidur nyenyak. Menyentuh foto itu, membuatnya sangat bahagia, karena merasa jarak di antara mereka perlahan mulai terkikis. Sambil meregangkan tubuh, wanita cantik itu berpikir, apakah dia harus mulai menyapa suaminya setiap pagi. Sementara itu, matahari bersinar cerah menghangatkan hamparan ladang gandum di luar istana. Duduk berdua di meja makan raksasa, pasangan ini akhirnya sarapan bersama dengan menuruti panggang telur dan bacon hangat, sambil mengunyah makanan. Sang istri terus menatap suaminya dengan pandangan penuh cinta. Sebaliknya, cowok itu malah menelan ludah, karena merasa suasana pagi ini jadi canggung parah akibat kejadian semalam. Sambil teringat insiden kasur itu, dia mencoba memecah keheningan dengan memanggil istrinya. Kaget, sang istri langsung menyuruhnya bicara bebas. Dengan wajah merona marah, dia memberanikan diri bertanya, apakah suaminya punya waktu luang untuk mengajaknya jalan-jalan santai hari ini. Ajakan mendadak itu jelas membuat suaminya terkejut. Sambil keringat dingin, si istri cepat-cepat beralasan kalau ini demi mengecek persiapan festival panen dan inspeksi perkebunan warga. Mendengar hal itu, sang suami tersenyum, hangat menyadari kalau festival itu memang sudah dekat. Dengan tatapan penuh kasih, dia akhirnya setuju untuk menemani sang istri melakukan inspeksi bersama. Jawaban itu tentu saja membuat sang istri merasa sangat bahagia dan lega. Di kamar, para pelayan sibuk membantu sang nyonya memakai gaun terbaiknya. Sementara dia terus mengagumi dirinya di depan cermin. Pelayan berkacamata menyuruh timnya menunggu di sana selagi dia pergi memeriksa kesiapan pakaian. Luar dari sang tuan besar, berjalan di lorong, dia tersenyum yakin tuannya sudah rapi. Tapi mukanya langsung berubah jadi murka saat melihat pakaiannya. Merasa dirinya keren, sang suami malah memakai kostum bajak laut buat jalan-jalan santai. Sambil marah-marah, si pelayan mengejarnya, masuk kembali ke kamar untuk segera mengganti baju. Konyol itu merusak keheningan pagi di dalam ruangan dengan aksi kejar-kejaran mereka. Pelayan itu menarik paksa tangannya sementara sang suami terus bersikeras bisa memakai baju sendiri. Kehilangan kesabaran, dia mendorong tuannya ke sofa lalu merapikan sarung tangannya sambil tersenyum menyeramkan, mengingatkan aturan berpakaian bangsawan. Baju-baju lama pun mulai berterbangan di udara karena pelayan galak itu merobek pakaian bajak lautnya tanpa ampun sedikit pun. Sambil tertawa panik, sang pahlawan menutupi dadanya dan meminta pelayan itu membawakan baju baru. Saja mendengar itu, si pelayan malah mengejeknya malu-malu kucing. Padahal waktu kecil dia sering berlarian tanpa busana. Sambil menarik kerah bajunya, pelayan itu menyuruhnya diam dan bergegas. Sekali tarikan super kencang, dia merobek kemeja sang bangsawan hingga cowok itu jatuh terduduk di lantai kamar. Tapi tiba-tiba,
Pelayan berkacamata itu langsung membekap mulutnya sendiri karena sangat terkejut melihat penampakan dada kekar sang pahlawan yang ternyata dipenuhi oleh luka bekas luka sabetan yang sangat mengerikan. Dengan tubuh gemetar, dia memandangi luka-luka itu sambil bertanya-tanya hal mengerikan apa yang telah menimpanya. Sadar akan hal itu, sang pahlawan langsung menarik kembali pakaiannya demi menyembunyikan luka dan berniat memakainya sendiri. Sambil mendekat penuh khawatir, sang pelayan menangis ingin tahu penderitaan apa saja yang dilewati tuannya selama ini. Menepuk tangannya dengan lembut, sang pahlawan meminta maaf dan berjanji akan menceritakan semuanya saat waktunya tepat. Dan disinilah kita harus bersabar. Tonton terus kisah mereka untuk melihat apakah rahasia gelap sang pahlawan ini bakal terbongkar ke telinga istrinya atau tidak. Kalian harus tahu, pelayan imut ini berjanji mulai sekarang hanya dia yang boleh mendandani tuannya. Dan si cowok langsung berterima kasih. Pindah adegan, kita melihat pemuda itu berjalan keluar dengan pakaian elegan dan bertanya pada kepala pelayan, apakah kertanya sudah siap. Sang bangsawan sekarang mengenakan setelan kelas atas yang sempurna. Sangat cocok dengan postur tubuhnya yang anggun. Melihat bocah itu, si Pak Tua berkomentar bahwa dia takut tuannya akan berpakaian seperti bandit dan menakuti sang nyonya sambil terkekeh. Pahlawan kita mengaku itu hampir saja terjadi dan memuji kehebatan intuisi pelayan berkacamata itu. Di saat itulah, pintu rumah besar itu terbuka, menarik perhatian kedua pria yang langsung menoleh dengan cepat. Si pirang cantik muncul dengan gaun biru yang memukau dan bertanya, apakah suaminya menyukai penampilan spesialnya. Melihat pemandangan itu, pahlawan kita langsung mematung dengan pipi merah meronas sambil memuji kecantikan gadis itu. Sang nyonya berterima kasih dengan senyuman manis, sementara pelayan memperhatikan segalanya. Memilih menyimpan rahasia itu sendiri. Tanpa membuang waktu, pasangan itu berjalan bergandengan tangan menuju kereta besar, siap memulai perjalanan mereka. Tidak lama kemudian, mereka tiba di desa, dan seseorang memberitahu warga bahwa sang lord akhirnya kembali. Sepasang kekasih ini berjalan menyusuri pasar, menarik banyak pandangan penasaran dari penduduk di sekitar mereka. Beberapa orang mulai menyapa pahlawan kita dengan hormat, dan dia membalasnya dengan senyum ramah. Saat mendekati kedai makanan, seorang teman lama keluarga terkejut melihat seberapa besar bocah kecil itu telah tumbuh. Saat melewati area perbelanjaan, pemuda itu terus disambut dengan sangat hangat oleh beberapa pedagang yang ramah di sana. Tapi beberapa teman menyadari tongkatnya dan menanyakan kaki yang terluka, meminta sang tuan menjaga diri demi memimpin wilayah mereka. Tiba-tiba, suara keras bergema memanggil sang pahlawan dengan sebutan bos, membuatnya menoleh karena terkejut. Seorang pria pirang berotot muncul dari kerumunan. Ternyata dia adalah teman masa kecil sang bangsawan. Dengan penuh kegembiraan, kedua sahabat ini saling berjabat tangan dengan sangat erat, menebus tahun-tahun yang hilang. Coba perhatikan baik-baik pelukan hangat mereka. Si pirang bahkan mengaku hampir tidak mengenali bosnya karena penampilan barunya yang terlalu rapi ini. Setelah memeluk temannya, warga itu juga membungkuk singkat memberi hormat kepada pemilik wilayah tersebut. Dengan penuh semangat, dia mengajak pahlawan kita minum di kedai nanti malam. Menepuk dadanya, sang pahlawan langsung menerima ajakan itu untuk minum bersama setelah pestanya selesai. Setelah itu, mereka berpamitan, saling melambaikan tangan saat pasangan bangsawan ini kembali menyusuri jalanan yang cerah. Melihat keduanya pergi, pria pirang itu tersenyum puas. Berpikir mereka adalah pasangan bangsawan yang sangat serasi. Waktu berlalu cepat, dan di penghujung hari, kereta mewah itu kembali menyusuri jalan tanah di bawah matahari terbenam yang indah. Di dalam kereta, suasana cukup tenang dengan sang istri yang membaca buku sangat tebal sementara suaminya hanya memperhatikan. Pemuda itu melihat judul di sampulnya dan menyadari bahwa itu adalah buku ensiklopedia botani. Mencoba mencairkan suasana, pahlawan kita memecah keheningan dan berhasil menarik perhatian teman perjalanan cantiknya itu. Menghentikan bacaannya, si pirang mendongak dan menjawab dengan lembut, menunggu apa yang ingin dia katakan. Dengan sedikit malu, pemuda itu bertanya, apakah dia bisa mengajarinya cara mengelola tanah keluarga mereka. Sambil menggaruk bagian belakang lehernya, dia mengakui bahwa gadis itu memikul semua beban sendirian. Dan sekarang dia ingin mulai membagi tanggung jawab. Wajahnya memerah padam. Wanita itu menyembunyikan wajah di balik buku. Mendengarkan pengakuan suaminya yang ingin menjadi pria lebih baik. Di balik halaman buku, sang istri tersenyum lebar. Merasa sangat bangga melihat pasangannya tumbuh menjadi sosok yang bisa diandalkan. Menutup ensiklopedia itu dengan lembut, sang gadis meletakkannya di pangkuan dengan penuh semangat. Sambil kondom ke depan, si pirang menunjukkan ekspresi antusias dan bertanya, apakah dia boleh bersikap sangat tegas dalam mengajarinya nanti. Tertawa melihat situasi itu, pahlawan kita meletakkan tangan di dada dan memintanya untuk mengajar. Tanpa ampun, kereta raksasa itu akhirnya mendekati kediaman mereka selagi sepasang kekasih ini terus mengobrol dengan sangat manis. Kemudian, malam pun tiba di wilayah tersebut, menyinari langit berbintang di atas kedai yang sangat ramai dekat perbatasan. Di dalam bar, suasananya benar-benar pesta dengan banyak orang mengobrol dan minum bersama. Tepat di saat itu, sesosok misterius masuk dan menyebut semua orang bodoh. Kalian pasti sama bingungnya dengan pemilik kedai yang sedang mengelap gelas ini. Berdiri di dekat pintu, gadis berambut merah itu menyatakan dengan suara tegas bahwa dia hanya akan bertanya sekali saja dengan tatapan yang menakutkan. Si merah menuntut untuk tahu di mana monster pedang bernama Kasu bersembunyi. Keesokan harinya, matahari bersinar sangat terang,
menyinari kediaman besar keluarga tersebut di siang hari yang indah. Di dalam perpustakaan, pena bulu meluncur dengan cepat di atas tumpukan kertas di meja kayu. Melihat tumpukan berkas itu, pahlawan kita bertanya, apakah istrinya biasa menangani pekerjaan sebanyak ini, dan dia menjawab tidak sembari menghentikan tulisannya. Si Pirang menoleh dan menarik perhatian suaminya, yang langsung memintanya berbicara. Dengan tatapan tenang, sang wanita menyarankan agar tuannya memberikan pidato di festival nanti, untuk merayakan kepulangannya kembali. Sambil meletakkan tangannya di atas meja, pemuda itu terkejut membayangkan harus berpidato di hadapan rakyatnya. Sambil berpikir keras, dia teringat masa-masanya sebagai tentara bayaran, di mana masalah diselesaikan dengan cara yang sangat berbeda. Di masa-masa gelap itu, para pejuang hanya berteriak tentang ajal mereka sebelum melangkah ke medan perang. Sang pahlawan merenung bahwa dia tidak pernah berniat sama sekali untuk berdiri di panggung dan berbicara manis. Dengan mata merahnya yang menyala, dia ingat alasan sebenarnya bertarung jauh lebih kelam. Saat menerjang musuh-musuhnya, pemuda itu hanya ingin mencari target empuk untuk meluapkan semua kemarahan yang ada di dalam dirinya. Mengayunkan pedangnya tanpa henti, sang pendekar mengalahkan setiap lawan yang berani menghalangi jalannya. Bertindak bagaikan anjing pemburu yang ganas, prajurit itu menumbangkan musuh yang tak terhitung jumlahnya tanpa rasa kasihan sedikit pun. Sebagai orang yang tangannya berlumuran darah pertempuran, dia ragu apakah dirinya layak memberikan pidato yang ceria. Tersadar kembali ke dunia nyata, pemuda itu tertawa canggung dan meminta maaf karena sempat melamun. Mencoba menghindar dari tugas itu, sang tuan menawarkan diri untuk berdiri di sisinya saja saat sang istri berpidato. Sambil tersenyum manis, wanita cantik itu memahami situasi suaminya dan setuju untuk memimpin di atas panggung lagi. Sambil menyentuh bibirnya, si Pirang berpikir bahwa berada di dekat kekasihnya saja sudah cukup, membuatnya merasa sangat bahagia. Tiba di festival besar tersebut, pasangan ini naik ke panggung dan sang nyonya berterima kasih kepada seluruh warga atas kerja keras mereka, mendoakan yang terbaik. Dia mengakhiri pidatonya dengan mengajak semua menikmati pesta. Mendengar kata-kata itu, membakar semangat kerumunan dan mereka mulai merayakannya dengan sangat meriah. Merasa puas dengan hasilnya, pemuda itu menggandeng tangan kekasihnya dan mereka berdua memutuskan untuk menikmati festival bersama. Berjalan menyusuri kedai-kedai, pasangan menawan ini menarik perhatian kagum dari semua penduduk desa. Seorang pedagang yang ramah mendekat dan menawarkan semangkuk makanan beraroma sangat lezat untuk sang nyonya besar. Saat itu juga, warga lain muncul dan menawarkan segelas besar minuman untuk dicicipi sang tuan. Berterima kasih atas kebaikan warga. Sepasang kekasih ini melanjutkan langkah mereka sambil mendoakan kesuksesan acara tersebut. Tiba-tiba, mata emas gadis cantik itu membelalak, sangat terkejut oleh sesuatu di depannya. Sambil memegang lengan sang pahlawan, wanita muda itu menunjuk ke atas, memintanya melihat ke arah tersebut. Lebih jauh di depan, seorang badut sedang menyajikan pertunjukan langka, memikat perhatian sekelompok orang yang melingkarinya. Sambil memegang bilah tajam, pemain itu mengumumkan pertunjukan berbahaya berikutnya adalah menelan pedang. Saat bisi itu masuk ke tenggorokannya, semua penduduk terkejut. Namun pahlawan kita justru terlihat sangat bosan. Sukses menyelesaikan triknya, sang badut mendapat tepuk tangan meriah dari sang istri yang sangat menyukai pertunjukan itu. Tapi sang tuan malah menggumamkan sesuatu, merusak suasana dan membuat istrinya bingung. Sambil menggaruk kepalanya, pemuda itu mengaku mengira hal itu biasa saja karena dia sudah sering melihat musuh tertusuk pedang sebelumnya. Pasangan ini kemudian melewati sebuah kedai sederhana yang menawarkan permainan melempar pisau. Pemilik kedai mengenali sang pahlawan dan langsung mengajaknya menguji bidikan. Percayalah, kalian dan saya pasti sangat tidak sabar melihat bagaimana dia menghantam apel berayun itu untuk memenangkan hadiahnya. Halo teman-teman, kita bakal melihat momen manis saat bangsawan ini sebenarnya mau menolak karena sudah lama tidak melempar apapun, tapi istrinya malah memohon. Sambil memasang wajah imut, si rambut pirang memegang lengan suaminya dan bilang, kalau anak-anak ingin melihat kekuatannya, akhirnya menyerah pada desakan itu. Sang tuan mengambil anak panah dan berjalan ke garis batar sambil disoraki anak-anak. Sambil tertawa, pemilik stan menyuruhnya santai saja. Sementara sang kesatria mulai menatap tajam ke arah sasaran di depannya. Dengan gerakan kilat yang sangat cepat, pemuda itu melempar belatinya dan langsung menancap tepat di tengah ketiga buah tersebut. Kecepatan gila dari lemparannya membuat si pedagang langsung berkeringat dingin. Sementara anak-anak berteriak kegirangan. Sambil menganga, sang istri yang cantik hanya bisa mengerjapkan mata, seolah tidak percaya dengan kehebatan suaminya. Sadar kalau dia memakai tenaga terlalu besar, sang pahlawan jadi gugup dan berpikir harusnya dia pura-pura payah saja. Sambil menggaruk kepala yang tidak gatal, dia tersenyum canggung lalu berdalih kalau lemparannya tadi cuma kebetulan saja. Namun si Pirang tetap kagum dan terus memuji keahlian suaminya itu, layaknya seorang kesatria sejati. Melihat betapa antusiasnya sang istri, sang prajurit berkata bahwa dia sangat senang melihat pasangannya begitu menikmati festival desa ini. Tepat di saat itu, pemilik stan mendekat dan menyerahkan sebuah hadiah yang cukup unik untuk pemenang permainan. Pria periang itu menjelaskan bahwa sekotak telur ini adalah hadiah istimewa dari serikat untuk para peserta yang ikut bermain. Setelah berterima kasih, sang tuan memutuskan untuk memberikan hadiah tersebut kepada anak-anak.
membuat mereka bersorak gembira dan memujinya sebagai orang terbaik. Melihat kebaikan itu, sang istri tersenyum manis dan memuji kelembutan hati suaminya pada warga desa. Si pemuda pun mengaku kalau dia hanya bernostalgia, karena dulu dia sangat senang mencari telur emas di dalam kotak mainan seperti itu. Mendengar ucapan itu, sang gadis langsung mundur selangkah dengan wajah memerah karena malu. Merasa sangat bingung, sang pahlawan menyadari reaksi aneh istrinya, lalu bertanya bagaimana mungkin dia bisa mengetahui detail sekecil itu dari masa lalunya. Sambil berkeringat dingin, sang wanita langsung mencari alasan dan berkata bahwa suaminya dulu adalah pembuat onar yang sangat terkenal di desanya. Dalam hatinya, gadis itu tertunduk lesu dan mengakui bahwa dia tidak akan pernah bisa menceritakan kebenaran ini kepada suaminya. Dia teringat masa kecilnya saat sering menguntit pemuda itu secara diam-diam karena sangat ingin menikah dengannya kelak. Nas, mari kita perhatikan baik-baik saat lamunan si wanita terputus oleh suara lembut suaminya yang memanggil namanya sambil mengulurkan tangan layaknya pria sejati. Sang pahlawan mengajaknya untuk menikmati puncak festival di alun-alun utama. Dengan pipi merona merah, sang nyonya tersenyum manis lalu menggandeng erat tangan suaminya. Malam pun tiba, dan seluruh warga mulai berkumpul di sekitar api unggun besar sementara seorang pemuda membawa obor untuk membakar semangat mereka. Teman berambut pirang itu berterima kasih atas kehadiran sang pemimpin, lalu berseru bahwa pesta malam ini terasa seindah para sang nyonya. Gelak tawa warga langsung pecah mendengar rayuan itu. Sementara pasangan ini hanya tersenyum melihat tingkah kocak warganya. Sambil mengangkat tangan, sang tuan meminta semua orang yang hadir untuk berdoa bersama demi kemakmuran wilayah mereka. Tiba-tiba, pembawa acara mengumumkan bahwa sekarang adalah giliran upacara ciuman antara kedua pemimpin wilayah mereka. Pengumuman mendadak itu jelas membuat pasangan romantis ini tersentak, kaget dan saling melempar pandangan canggung. Wajah sang istri langsung memerah padam seperti tomat. Tidak menyangka harus berciuman dengan suaminya di depan kerumunan sebanyak ini. Seluruh mata di alun-alun kini tertuju pada mereka berdua, menanti dengan tidak sabar momen romantis malam itu. Si pembawa acara terus memprovokasi suasana dengan menunjuk ke arah mereka berdua agar para warga semakin heboh. Untuk menyudutkan situasi, pria itu kembali berteriak dengan lantang bahwa upacara ciuman manis harus segera dimulai sekarang juga. Benar-benar mati kutu. Pasangan ini hanya bisa berdiri kaku tanpa tahu harus berbuat apa di hadapan ratusan mata yang penasaran. Menuntut aksi nyata, sang sahabat malah mengejek keraguan mereka, membuat sang kesatria berteriak kesal pada teman lamanya itu. Sambil tertawa lepas, pembawa acara mengajak warga untuk membuat kebisingan agar pemimpin mereka mendapat keberanian. Mendengar seruan itu, seluruh warga desa mulai bersorak kompak meminta ciuman mesra dari pasangan tersebut, karena sudah tidak ada jalan keluar lagi. Sang suami memanggil nama istrinya dengan lembut sambil meminta maaf atas tindakan nekatnya. Sambil memegang pinggang ramping si pirang, sang tuan menariknya ke bawah dalam gerakan anggun layaknya pangeran di negeri dongeng. Saat wajah mereka semakin dekat, sang istri terbelalak kaget dengan jantung yang berdegup sangat kencang. Nah, kalian pasti berpikir suaminya bakal ragu kan? Dia berbisik minta maaf karena warga tidak akan berhenti berteriak jika mereka tidak melakukan apa-apa. Sang istri yang memahami keadaan itu tersenyum manis dan menerima keputusan suaminya demi meredakan suasana. Namun tanpa diduga, wanita itu langsung memegang pipi sang suami dan menciumnya dengan sangat mesra hingga membuat sang kesatria terkejut setengah mati. Alun-alun seketika menjadi sangat bising karena seluruh warga desa langsung bersorak dan berteriak kegirangan di bawah hangatnya pancaran api unggun. Cahaya bulan menerangi langit malam seiring doa-doa kebahagiaan dan cinta abadi berkumandang untuk para pemimpin mereka di kejauhan. Kediaman megah mereka tampak sunyi di bawah taburan bintang setelah festival yang melelahkan itu selesai. Namun di dalam kamar, sang nyonya justru sedang berlutut di kasur tampil membenamkan wajah merahnya. Kebantar merasa sangat syok, si rambut pirang bernapas terengah-engah dengan mata berkaca-kaca. Karena menyesali aksi nekatnya tadi. Mengingat kembali ciuman mesra tadi, gadis itu merasa sangat malu dan merutuki kebodohan pikirannya saat itu. Karena takut dengan apa yang dipikirkan suaminya, dia akhirnya berbaring terlentang sambil terus terjaga tanpa bisa memejamkan mata semalaman. Di kamar sebelah, sang pahlawan hanya bisa menatap langit-langit sambil menyentuh bibirnya sendiri. Sementara itu, di kerajaan lain, sinar matahari yang cerah mulai menyinari dinding tinggi dari sebuah kediaman bangsawan yang luar biasa mewah. Di dalam istana itu, sebuah tangan yang anggun tampak mengangkat secangkir teh berhiaskan corak emas berkilau. Pria pirang berkacamata itu menyisap tehnya dengan tenang sambil mendengarkan laporan bawahannya. Wanita berambut putih melaporkan bahwa pasukan tentara kekaisaran telah berhasil menjebol garis pertahanan di wilayah perbatasan mereka. Sembari meletakkan cangkirnya, sang bangsawan tersenyum puas karena pertahanan musuh langsung hancur sejak sang kesatria pergi. Dengan tatapan licin, pria kaya itu memuji strateginya di hadapan sekutu bertopan. Di dalam kediaman mewah, sekretaris berambut putih menemani tuannya yang kaya raya. Wanita itu bertanya, apakah dia benar-benar akan membiarkan wilayah Chever jatuh begitu saja ke tangan musuh. Sambil menyeruput tehnya kembali, pria pirang itu menjelaskan bahwa wilayah tersebut bisa bertahan sejauh ini hanya berkat sang tentara bayaran. Dia menambahkan bahwa tempat itu kini sudah tidak sanggup membayar utang besar mereka kepada pihak kerajaan.
Sang adipati tersenyum licik dan meyakini bahwa tanpa sang kesatria, semuanya akan hancur dalam sekejap. Sambil menaruh kembali cangkirnya, pria kaya itu bertindak sangat dingin dan penuh perhitungan. Sambil menuangkan teh, gadis berambut putih itu berkomentar bahwa tuannya benar-benar kejam. Terkejut mendengar itu, sang pemuda tersipu malu dan beralasan bahwa dia hanya menjalankan kewajibannya sebagai bangsawan. Mengalihkan pembicaraan, sang sekretaris bertanya, apakah aman membiarkan kesatria itu tetap hidup? Sambil membenulkan kacamatanya, sang bangsawan terkekeh reman dan menegaskan bahwa dia bukan lagi tentara bayaran berbahaya. Sang sekretaris berpikir mereka harusnya segera melenyapkan pemuda itu karena takut akan balas dendam di masa depan. Dia teringat kembali momen ketika kaki sang pahlawan terluka parah saat menahan serangan yang sangat cepat. Si Pirang menjamin bahwa membunuh sang prajurit adalah tindakan yang sia-sia, membuat asistennya merasa sangat bingung. Sang bos menjelaskan bahwa mereka berdua sangat mirip, kecuali satu perbedaan krusial. Sambil tersenyum, pria berjas itu menekankan bahwa rivalnya tidak hanya bergerak demi uang, hal yang sangat langka bagi tentara bayaran. Dengan tatapan licin, sang tuan mengungkap rencana untuk mengendalikan pendekar pedang itu sepenuhnya. Sambil melihat peta besar, dia meramal perang akan segera buntul dan semua orang akan butuh uang. Sang sekretaris pun langsung paham bahwa situasi ini akan membawa kekuasaan dan kekayaan melimpah bagi perusahaan tuannya. Mata bangsawan itu langsung berbinar senang karena analisis asistennya sangat jitu. Dengan sangat gembira, pria Pirang itu menunjuk asistennya dan memuji kecerdasannya yang luar biasa. Sambil berlari ke arah sang gadis, sang adipati mencoba memberikan pelukan yang sangat erat padanya. Tapi sang gadis langsung mendaratkan tamparan keras ke wajah bosnya, menghentikan kegembiraannya seketika. Sambil tersungkur di lantai, pria kaya itu hanya bisa pasrah mendengar peringatan keras agar tidak bertindak kurang ajar lagi. Nah, bagaimana menurut kalian tentang akhir nasib si bos mesum ini? Mari kita simak kisah seru ini saat matahari kembali menyinari rumah mewah keluarga Portman yang sangat megah. Di dalam kamar, karakter utama kita asik bercermin sementara pelayannya merapikan jas formal miliknya. Tiba-tiba pintu terbuka dan istrinya yang cantik masuk, langsung mencuri perhatian sang suami. Gadis berambut pirang itu mendadak merona marah karena terpesona melihat suaminya yang tampak begitu tampan dan juga elegan. Jantung sang pahlawan pun ikut berdebar kencang saat melihat keimutan istrinya itu. Sambil menertawakan ekspresi malu-malu mereka berdua, si pelayan berkacamata meminta sang nyonya untuk menilai setelan suaminya. Tidak ingin mengganggu kemesraan pasangan itu, pelayan kecil tersebut langsung kabur secepat kilat dari kamar. Si pemuda pun merasa sangat canggung hingga menggaruk lehernya karena suasana kamar yang mendadak jadi makin panas. Di luar, si pelayan penasaran dengan hubungan bosnya dan berharap mereka tidak sedang bertengkar. Sementara itu sang mantan prajurit terbata-bata menjelaskan bahwa dia bertingkah begitu di festival karena dipaksa teman lamanya ingin cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Dia pun bertanya siapa tamu penting yang akan datang berkunjung hari ini. Pelayannya menjawab dengan santai bahwa delegasi dagang besar dari kerajaan barat sedang dalam perjalanan ke sini. Mendengar hal itu, si pemuda langsung panik dan keringat dingin mulai bercucuran. Sambil tersenyum pelayan itu menjelaskan bahwa semua orang menginginkan gandum wilayah mereka karena kualitasnya yang luar biasa. Sambil menepuk dahi, si pemuda takut ada orang barat yang mengenalinya, lalu membuat kekacauan di desa. Dia akhirnya memutuskan untuk menyambut sendiri para tamu itu dan membiarkan istrinya beristirahat di rumah. Begitu tiba di stasiun kereta yang besar, sang pahlawan tampak sangat tegang sambil melipat tangan mengawasi sekitar. Asistennya mencoba menenangkan sang bos dan memintanya untuk memberikan salam biasa yang sudah mereka latih sebelumnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, pemuda itu meyakinkan dirinya bahwa tidak mungkin ada orang dari medan perang datang kemari hanya untuk membeli gandum. Sambil menyentuh belati kecil yang tersembunyi di dalam jubahnya, dia membatin bahwa hari ini dia tidak perlu mengotori tangannya lagi. Pada saat itu juga, suara gemuruh keras mengguncang stasiun menandakan kedatangan kereta uap raksasa. Pintu kereta pun terbuka dan beberapa orang berjas rapin mulai melangkah keluar dari gerbong menuju lantai batu stasiun. Dengan sikap yang tegap, sang pemimpin keluarga Portman menyambut semua anggota delegasi tersebut. Pemuda itu terus berbicara tentang kereta kuda mereka. Namun tiba-tiba ucapannya terhenti seketika setelah melihat sebuah wajah yang tidak asing. Di tengah kelompok itu, seorang pria berkumis mendadak berkeringat dingin karena sangat terkejut melihat kehadiran si pemuda di sana. Tatapan tajam sang prajurit langsung menusuk ke dalam jiwa sang tamu, membuktikan bahwa dia langsung mengenalinya. Gemetar ketakutan, pedagang tua itu terbata-bata memanggil si pemuda dengan julukan lamanya sebagai tentara bayaran yang kejam. Sementara itu di kerajaan Armen, sekretaris mengabarkan bahwa nona muda mereka akhirnya telah tiba. Dengan panik, pria berjas itu berlari menyusuri lorong diikuti karyawannya sambil mengeluh bahwa gadis itu datang mendadak tanpa memberitahu terlebih dahulu. Tak lama kemudian, pintu genda aula utama langsung didorong terbuka dengan sangat keras. Sambil merentangkan kedua tangannya, pria berambut pirang itu tersenyum lebar menyambut adik perempuan kesayangannya. Namun, gadis berambut merah itu malah memberikan tatapan tajam yang mematikan karena merasa sangat kesal dengan situasi ini. Dia adalah Valentina, sosok yang tidak lain merupakan pemegang saham terbesar di perusahaan pria tersebut. Mengabaikan wajah cemberut adiknya,
Si Pirang langsung menggendong gadis itu sambil memuji betapa dia sudah tumbuh dewasa belakangan. Tapi si rambut merah kecil sama sekali tidak menyukainya dan menyuruh kakaknya segera menurunkannya sebelum dia membakar wajahnya. Ketakutan dengan ancaman itu, si pria kaya langsung menurunkan adiknya dengan ekspresi wajah yang sangat konyol sambil melipat dada. Gadis itu berteriak menuntut informasi tentang keberadaan tentara bayaran legendaris yang sangat terkenal itu. Sambil berkeringat dingin, pria berkacamata itu mencoba membuat alasan dengan mengeklaim bahwa prajurit tersebut sangat pandai bersembunyi. Di titik ini, si gadis yang murka langsung mencengkeram kerahnya dan mengancam akan menarik semua sahamnya dari bisnis keluarga. Hampir menangis, sang adipati memohon ampun sementara si rambut merah menuntut agar target segera dibawa ke hadapannya secepat mungkin. Dengan jubahnya yang berkibar anggun, sang bos kecil menunjukkan bahwa dia kesini bukan untuk bermain-main. Tatapan matanya setajam mata pisau, membuktikan bahwa dia akan melakukan apa saja demi menemukan pemuda incarannya. Sambil membalikan badan, si rambut merah kecil memperingatkan bahwa waktunya sangat sempit lalu. Berjalan menuju pintu keluar, tepat setelah itu, pintu raksasa tersebut langsung tertutup rapat, menyisakan suasana yang sangat menegangkan di sana. Sambil berlutut di lantai, pria berjas itu mendengar sekretarisnya bertanya, apakah dia benar-benar akan membocorkan lokasi sang prajurit. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Dia malah bertanya, apakah delegasi tersebut sudah dikirim ke wilayah tentara bayaran. Sekretaris itu membenarkannya, namun khawatir sang petarung kejeng tidak akan termakan umpan negosiasi yang murahan ini. Sambil tersenyum licik, si Pirang menjamin bahwa karena sekarang menjabat sebagai tuan tanah, rivalnya tidak punya pilihan lain. Pindah adegan, kita melihat kereta uap raksasa membelah ladang gandum desa yang sangat luas. Di dalam gerbong, pedagang berkumis itu duduk terdiam di samping para pengawalnya. Suasana di antara perwakilan barat tampak sangat tegang selagi mereka menunggu pemberhentian. Terakhir, dengan tatapan muram, si orang tua menatap kosong sambil mempersiapkan tuntutannya untuk sang tuan muda wilayah tersebut. Sambil mengeluarkan suara bising yang memekakkan telinga, mesin besi raksasa itu akhirnya berhenti di stasiun utama. Segera setelah itu, sepatu elegan milik para delegasi menyentuh lantai stasiun saat mereka berjalan keluar. Menyambut para tamu, bangsawan berambut coklat dan asistennya membungkuk dengan sangat sopan. Melakukan tugasnya, sang mantan prajurit mulai menyapa dengan ramah dan berkata telah menyiapkan kereta untuk mereka semua. Namun, si orang tua menelan ludah dan langsung berkeringat deras setelah mengenali wajah pemuda itu. Mata sang prajurit tampak menyala merah gelap, mengingatkannya pada pertempuran sengit yang pernah dia lalui dulu. Sangat terpaku, si utusan terbata-bata memastikan apakah pemuda ini adalah monster legendaris itu. Tapi kalian pasti tahu akting pahlawan kita. Dia berpura-pura khawatir dan bertanya, apakah kakak itu sedang sakit? Berpikir cepat, sang pemuda sadar dia harus menyembunyikan identitasnya agar tidak membahayakan nyawa penduduk desa. Panik ketakutan, si pria gemuk mencoba melarikan diri dan menyuruh pengawalnya untuk segera memutar balik kereta mereka. Di momen ini, pahlawan kita memasang senyum konyol dan memperkenalkan diri dengan sopan sebagai pemimpin agung desa tersebut. Melihat tingkah konyol itu, si pedagang tua jadi sangat bingung dan mulai meragukan instingnya sendiri. Si pria gemuk akhirnya menyimpulkan bahwa orang berwajah bodoh ini tidak mungkin tentara bayaran. Kejam, karena monster yang dia lihat 5 tahun lalu memiliki tatapan kosong yang sanggup meneror jiwa terkuat sekalipun. Mendadak percaya diri, pria gemuk yang sombong itu mengangkat tangannya dan memukul dada sang tuan muda dengan sangat keras. Kurangnya rasa hormat yang mengejutkan itu membuat semua orang di stasiun terdiam tak percaya. Orang-orang mulai berbisik-bisik, tidak mengerti mengapa ada orang yang berani melakukan tindakan sekasar itu kepada pemimpin desa mereka. Sambil meremehkan, sang utusan terus menghina si pemuda sebagai sampah tak berguna dan menuntut rasa hormat. Menghadapi penghinaan yang tak dimaafkan itu, sang prajurit memancarkan aura gelap dan mulai melepas sarung tangannya. Dalam sekejap mata, sang pahlawan melayangkan sarung tangan itu tepat ke wajah si orang tua dengan kekuatan yang hampir membuatnya terjungkal. Sambil menatap dingin, mantan tentara bayaran itu menantang si pria gemuk berduel demi memulihkan kehormatannya. Sangat marah karena ditampar, perwakilan yang sombong itu langsung berteriak menyuruh pengawalnya membawakan pedang untuk menerima tantangan duel tersebut. Namun di saat kritis itu, seorang pemuda berambut abu-abu di kursi roda muncul sambil berteriak menyuruh mereka berhenti. Sang pahlawan menoleh terkejut karena interupsi tersebut. Sementara si pria gemuk menggerutu kesal. Sambil tersenyum canggung, pemuda yang baru datang itu meminta maaf atas nama rekannya. Namun si pria gemuk menegaskan semuanya sudah terlambat. Bangsawan berambut abu-abu itu langsung memarahi si gemuk dan menyuruhnya meminta maaf detik ini juga. Sambil berkeringat dingin, sang utusan tersadar bahwa sang monster pedang kasah adalah nama terlarang yang tidak boleh sekali-kali mereka cari masalah dengannya. Sambil membandingkan tatapan sang pahlawan dengan makhluk mengerikan di masa lalunya, dia gemetar ketakutan, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Pedagang itu menghela napas lega dan menyarankan kepada pengguna kursi roda bernama Eric agar mereka segera pergi. Namun dalam hati, si pengecut terus mengutuk monster yang masih menghantui mimpi buruknya. Lewat sudut matanya, dia melirik pahlawan kita yang tersenyum ramah, dan percayalah, ekspresi polos itu justru yang paling membuatnya ketakutan.
Yuk kita lanjut perjalanannya. Kereta mewah ini sedang melintasi ladang luas di bawah langit senja. Oranye yang indah banget. Begitu mendekati tujuan, sang pemandu mengumumkan kalau mereka hampir sampai dan meminta semua orang bersiap. Saat turun dari kereta, rombongan langsung disambut oleh barisan pelayan dan seorang wanita anggun yang menyambut kedatangan mereka di kota itu. Sambil tersenyum ramah, wanita itu memperkenalkan diri sebagai teman dan merasa sangat terhormat bisa menyambut para utusan barat. Karena tahu perjalanan mereka sangat jauh, dia dengan sopan menyarankan agar para tamu beristirahat untuk memulihkan tenaga. Sambil menoleh, sang nyonya rumah langsung memerintahkan pelayan bernama Honda untuk mengantar para tamu penting ke kamar masing-masing. Malam pun tiba, menyelimuti mansion megah itu di bawah langit gelap saat ketukan pintu tiba-tiba terdengar di koridor. Si saudagar gendut yang sedang santai di sofa merasa heran dan bingung. Kok ada pelayanan kamar jam segini? Melangkah santai di atas karpet gelap, sesosok misterius masuk ke kamar tanpa memikirkan sopan santun sama sekali. Dengan kesal, si Pak Tua bilang dia gak butuh apa-apa dan menyuruh orang itu pergi agar tidak mengganggu tidurnya. Tapi, dia langsung membeku saat melihat sang jagoan berdiri di sana, memanggil namanya dan bilang kalau dia terpaksa mengganggu. Saking kagetnya, si utusan langsung jatuh telentang ke lantai dengan kaki ke atas karena ketakutan. Setengah mati, sambil menunjuk dengan jari gemetaran, dia berteriak panik, memastikan kalau pria itu benar-benar monster pedang yang ditakuti. Melihat tatapan dingin dari pemuda itu, si pengecut langsung yakin kalau dia sedang berhadapan dengan petarung paling menakutkan sepanjang masa. Sambil memegang tongkatnya, mantan tentara bayaran itu mengaku kalau gak ada gunanya lagi menyembunyikan identitas aslinya. Sambil menyeret tubuhnya ke belakang karena ketakutan, si gendut menangis menanyakan alasannya dan bersumpah sudah meminta maaf soal tamparan waktu itu. Sambil duduk santai di kursi, sang tuan muda menjawab kalau ini semua tentang hari ketika keluarganya dihina habis-habisan. Nah, perhatikan bagian ini. Jagoan kita menatap tajam si Pak Tua dan bilang kalau dia sama sekali gak pernah menerima permintaan maaf darinya. Lalu dia menyuruh si gendut berdiri agar mereka bisa membicarakan urusan bisnis penting. Bingung, Pak Tua itu bertanya-tanya apa maksudnya. Lalu sang kesatria mengingatkan kalau tujuan kedatangan mereka adalah untuk berdagang gandum. Mencoba bersikap tenang, si pedagang duduk di hadapannya, membuat suasana kamar mewah itu jadi sangat menegangkan. Sambil mandi keringat dingin, si gendut melirik pemuda itu dengan ketakutan. Takut banget salah bicara dan malah berakhir tragis di sana. Tanpa basa-basi, jagoan kita mengungkapkan kalau dia sempat mengadakan pertemuan rahasia dengan Tuan Yuil sebelum tiba di sana, membuat si pedagang langsung terkejut. Si bangsawan menelan ludah karena penasaran dengan isi obrolan mereka. Dan sang jagoan mengaku telah menerima tawaran politik yang sangat menarik. Singkatnya, pihak lawan ingin memborong seluruh stok gandum di wilayah itu tanpa menyisakan apapun. Untuk meyakinkan, pemimpin musuh itu berjanji akan mendistribusikan semua gandum ke wilayah barat dengan memanfaatkan kekuatan kerajaannya. Sambil mengetukkan koin emas ke meja, sang kesatria menjelaskan kalau sebagian biaya distribusi akan diberikan kepada keluarga Portman. Namun dengan satu syarat mutlak dari Yuil, yaitu seluruh stok gandum harus dijual khusus kepada kerajaannya saja. Karena percaya dengan keputusan sang tuan muda, pihak lawan menyetujui kesepakatan itu demi masa depan baik bagi keluarga Portman. Sambil tersenyum licik, pemimpin tua itu mengira langkah politiknya berhasil memonopoli seluruh pasokan pangan. Kisal mendengar kebenaran itu, si saudagar gendut langsung menggebrak meja dengan keras sambil memaki kerajaan musuh sekuat tenaga. Dengan wajah merah padam, dia sadar kalau sikap dia musuh selama ini hanyalah rencana busuk di belakangnya. Memanfaatkan amarah si Pak Tua, jagoan kita langsung menawarkan untuk menutup kesepakatan. Saat itu juga membuat si pengecut terkejut. Sambil tersenyum percaya diri, pemuda itu mengajukan syarat yang sama, yaitu membeli seluruh stok dengan harga persis seperti tawaran kerajaan lawan. Sedikit ragu, si perwakilan beralasan kalau dia tidak punya wewenang sebesar itu untuk memutuskan jumlah yang luar biasa banyak secara sepihak. Kalian pasti memikirkan hal yang sama kan? Jagoan kita langsung menggertak dengan menjadikan maaf atas tamparan itu sebagai syarat damai. Si Pak Tua yang ketakutan pun sadar bahwa hidupnya bergantung pada jawaban ini. Sambil merapatkan tangan penuh keputusasaan, si gendut memohon agar harganya dikurangi menjadi 60% dari nilai yang ditawarkan. Musuh mencoba meluluhkan hati pemuda itu. Pak Tua itu menangis dan bilang kalau potongan sebesar itu bisa memicu masalah bagi keluarganya. Namun, karena malah mendapat tatapan tajam, si pedagang langsung menaikkan tawarannya menjadi 70% dan berjanji menanggung biaya tambahan. Tanpa ekspresi, sang tuan muda menuntut 75% dengan fasilitas yang sama seperti sebelumnya. Sambil berjabat tangan erat, keduanya resmi menutup kesepakatan bisnis yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kembali tersenyum, si perwakilan memuji keahlian negosiasi pemuda itu dan menyebutnya sebagai kesepakatan luar biasa yang belum pernah ada. Karena penasaran, Pak Tua itu bertanya kenapa sang kesatria memilih berbisnis dengannya di antara semua orang di kekaisaran. Sambil menatap Pak Tua itu, sang kesatria sebenarnya ingin bilang kalau dia dipilih hanya karena merupakan target paling lemah dan mudah dimanfaatkan. Tapi, agar tetap terlihat keren, dia hanya menjawab ramah kalau kesepakatan ini adalah tanda permintaan maaf atas kejadian kemarin. Sebelum menandatangani dokumen kontrak, sang tuan muda memberikan satu permintaan terakhir berupa syarat kecil yang harus dipenuhi.
Dengan bingung, si pedagang menyimak baik-baik saat sang jagoan memperingatkan bahaya menyebarkan rumor tertentu. Mantan tentara bayaran itu menegaskan dengan tatapan menyeramkan bahwa jika ada yang tahu keberadaannya, kontrak akan ditulis ulang dengan konsekuensi yang sangat berat. Gemetar ketakutan, si gendut menelan ludah menyadari ancaman kematian yang menantinya jika dia berani membuka mulut tentang sang pendekar pedang. Keesokan harinya, seluruh perwakilan berkumpul di ruang makan untuk meresmikan perjanjian dagang tersebut. Sambil duduk di ujung meja, si gadis berambut pirang mengumumkan dengan senyuman bahwa keluarga Portman akan menjalin kemitraan langsung dengan tentara kekaisaran. Mendengar hal itu, jagoan kita langsung bertepuk tangan memberi selamat. Sementara rekannya berusaha menyembunyikan ketegangan yang sangat terasa. Kemudian bangsawan lain memberi selamat kepada si gendut bernama Polo atas pencapaiannya. Tapi dia hanya berterima kasih secara canggung. Murka mendengar kabar itu, sang rival menggebrak meja dengan sangat marah. Menyatakan kalau negosiasi ini sama sekali gak masuk akal. Dengan sangat kesal, si musuh mengonfrontasi sang nyonya rumah. Menanyakan apakah tuan rumah ini tidak memberikan perintah langsung mengenai kesepakatan tersebut. Rival yang sombong itu menghina sang nyonya dengan memanggilnya gadis kecil. Tapi si pirang langsung memotong pembicaraannya dan menuntut untuk dipanggil sebagai nyonya. Mendapat interupsi tegas seperti itu, pria berambut abu-abu itu langsung terkejut dan benar-benar kehilangan kata-kata. Tetap tenang, wanita anggun itu memperkenalkan dirinya sebagai istri sah dari tuan rumah yang berdiri tepat di sebelahnya. Sambil menatap dingin, dia menolak mentah-mentah sikap sang utusan yang dianggapnya sudah sangat tidak sopan. Sambil mandi keringat, si rival merapikan dasinya dan buru-buru meminta maaf dengan tulus atas kesalahpahaman fatal yang dia buat. Sambil menahan tawa, saudagar sekutu lainnya merasa sangat geli melihat kehinaan musuhnya itu. Karena sudah bosan dengan semua drama ini, jagoan kita menghela napas panjang lalu berdiri untuk segera mengakhiri pertemuan. Sambil menggenggam erat tongkatnya, pemuda itu bersiap menyelesaikan segala urusan dan mengantar pulang para tamu. Di luar, kereta-kereta kuda sudah siap sedia selagi sang kesatria memerintahkan para penjaga untuk mengawal mereka dengan aman. Dalam perjalanan pulang, si sekutu gendut menatap keluar jendela, mengagumi kontrak super menguntungkan yang baru saja dia sepakati. Sambil melihat kepergian para tamu, sang tuan muda bisa bernapas lega karena masalah merepotkan ini akhirnya selesai. Pemuda itu kemudian mengaku sangat kagum pada istrinya. Tidak menyangka kalau dia punya sisi yang begitu tegas dan berani. Sambil memejamkan mata, si pirang tersenyum manis dan menjawab kalau dia hanya mengatakan kebenaran saat berdebat tadi. Wah, sebagai balasan, gadis itu balik memuji suaminya yang juga cerdas. Membuat kalian dan saya melihat sang kesatria sampai salah tingkah. Yuk kita mulai petualangan gila ini. Sambil megang dokumen, sang istri membongkar bahwa kesepakatan aslinya beda jauh dari rumor. Si pahlawan cuma garuk kepala, nah tuh, kalau dia cuma mau bikin musuhnya kena mental. Puas dengan hasilnya, mereka berdua pun masuk kembali ke dalam mansion mewah itu. Sementara di kejauhan, bendera kuning berkibar ditiup angin kencang, memamerkan lambang agung dari sebuah organisasi yang sangat berkuasa. Lambang megah itu rupanya milik sebuah kediaman pribadi yang super mewah dengan arsitektur yang sangat luar biasa. Tapi di dalam gedung itu, tiba-tiba terdengar teriakan histeris yang memecahkan heningan sunyi. Sambil lari ketakutan, seorang pemuda pirang berkacamata menjambak rambutnya sendiri sambil nangis. Histeris, benar-benar syok dengan kejadian yang baru saja terjadi. Sambil nangis sesenggukan, dia protes kenapa sang pahlawan menolak semua tawaran luar biasa yang sudah dia berikan dengan susah payah. Benar-benar emosi, sang bos lompat marah-marah dan bilang rencananya sudah sempurna. Sementara asistennya mencoba menenangkannya. Dia histeris menuduh, sang pahlawan telah menghancurkan taktik cerdasnya hanya demi mencari hiburan semata. Saat ngamuk, si rambut pirang malah salah melangkar dan terpeleset di atas lantai aula mewah yang super licin, kehilangan keseimbangan. Tubuhnya langsung terlempar ke belakang dengan tangan melambai-lambai, siap menghantam lantai dengan keras. Untungnya, sebuah tangan yang kuat mendadak mencengkeram jarinya, menahan tubuh ringkihnya agar tidak menabrak lantai marmer dengan keras. Kaget setengah mati, si bos menatap ke atas dengan jantung berdebar kencang. Mencoba mencerna keadaan, diselamatkan oleh sang asisten berambut biru. Bos ceroboh ini malah berakhir jatuh pas di pelukannya yang sangat nyaman. Sambil meluncur di atas karpet, si asisten dengan cekatan menangkap tubuh bosnya, mencegah kecelakaan kerja yang konyol. Dengan kesam, dia langsung mengomeli pemuda itu agar bisa tenang. Sementara si rambut pirang hanya minta maaf dengan canggung. Sekarang kita ganti adegan ke teh hangat yang disajikan cantik di cangkir berhias emas mewah. Setelah tenang, si bos berterima kasih sambil duduk santai di sofa. Sementara asisten setianya memastikan dia sudah baikan. Sambil merenung, pemuda pirang itu mulai mempertanyakan niat sang bangsawan dan sangat meragukan tindakan anehnya. Dengan bijak, si asisten menyarankan kalau cara terbaik mengetahui niat seseorang adalah dengan bertanya langsung. Setuju dengan itu, sang bos sadar tidak ada cara lain selain menemui dan menghadapi ksatria terkenal itu secara langsung. Seketika itu juga, sebuah tangan dengan mantap memegang gagang pintu emas mewah, siap memulai petualangan baru yang seru. Saat itu, si pirang berkacamata memutuskan untuk bertindak dan langsung menggeser pintu aula mewah. Untuk pergi, berpikir cepat, dia merasa butuh persiapan matang. Lalu menunjukkan sebuah revolver emas cantik yang disembunyikan di balik pakaiannya. Sementara itu, di mansion megah keluarga Graham,
Matahari bersinar sangat cerah di hari yang tenang ini. Setibanya di sana, seorang pedagang gembut langsung menyapa bangsawan berambut perak di kursi roda, yang menyambutnya hangat. Dengan rasa penasaran, bangsawan berambut cerah itu mengambil gulungan surat kecil yang terikat erat di tangannya, bertanya-tanya apa isi sebenarnya dari pesan itu. Membuka surat itu dengan hati-hati. Pemuda di kursi roda mengusap jemarinya yang bersarung tangan untuk membaca isi dokumen tersebut. Nah, perhatikan baik-baik di bagian ini. Pria berambut perak itu awalnya tenang menganalisis isi suratnya. Tapi tiba-tiba matanya melotot lebar dan dia hampir tersedak karena benar-benar shock membaca tulisan di dokumen itu. Detik berikutnya, dia malah tertawa terbahak-bahak sambil menutupi wajahnya. Benar-benar tidak bisa menahan rasa geli melihat situasi sekonyol ini. Setelah tenang, bangsawan muda itu bercanda kalau si pedagang tua pasti hampir pingsan ketakutan. Saat bertemu monster itu, sambil tersenyum lebar, dia berterima kasih karena rekannya sudah mau mengantarkan surat penting tersebut. Urusan selesai, si pedagang pamit pergi sementara tuan rumah mendoakan perjalanannya aman. Begitu sendiri, pemuda di kursi roda merenungkan keberadaan pendekar pedang yang hilang itu. Merasa heran kenapa dia pergi ke wilayah Wigbourne yang sangat dingin. Kini kita berpindah ke wilayah yang membeku, di mana lapisan salju tebal menutupi seluruh tumbuhan di padang luas itu. Di tengah hutan bersalju, laras senapan hitam diarahkan dengan mantap ke arah Mang Sayang. Bersembunyi di balik pohon, begitu pelatuk ditarik. Sang pemburu tersenyum bangga karena tembakannya tepat sasaran. Langsung dipuji habis-habisan oleh kawanannya. Sambil berlari menembus salju, mereka merayakan keberhasilan merobohkan seekor rusa besar. Merasa kalau mereka akhirnya bisa segera lulus dari status pemburu pemula. Senang dipuji, mereka berencana membawa kuda untuk mengangkut hasil buruan. Tapi tiba-tiba salah satu mendengar suara aneh. Bingung, dia meminta temannya yang bernama Derek untuk segera menjemput tunggangan di kereta. Seketika, pemburu yang ketakutan itu memberi isyarat diam agar teman-temannya yang berisik segera menutup mulut sambil memegang senapannya erat-erat. Dia menyuruh mereka berdua untuk mundur menjauhi rusa buruan. Membuat suasana mendadak sangat menegangkan. Sambil mandi keringat dingin, pemuda itu memperingatkan kalau dia merasakan energi sihir yang sangat berbahaya dan menyuruh semua orang untuk kabur saat ini juga. Kalian pasti tahu kelakuan figuran begini. Temannya malah tertawa garing, mengira hawa dingin itu biasa saja. Tapi mendadak, sebuah cakar monster raksasa menghantam tanah dekat rusa, membuat mereka berdua jatuh tersungkur di salju. Panik, si penembak mengangkat senjatanya dan menyuruh rekan-rekannya segera menghindar karena monster itu sudah ada di belakang mereka. Saat mendongak, para pemula ini langsung berhadapan dengan moncong serigala mistis raksasa yang meneteskan air liur. Dengan matanya yang menyala biru, binatang buas mengerikan itu mengeum dahsyat, memamerkan deretan taring tajamnya yang sangat besar. Sementara itu, di kediaman mewah Portman, salju mulai turun menyelimuti atap rumah. Sambil mendengarkan laporan, sang istri berambut pirang menghela napas cemas. Merasa iba atas trauma mengerikan yang dialami para pemburu malang itu. Berlutut di atas karpet mewah, 3 pemburu yang selamat itu menundukkan kepala dan mengaku kalau mereka kabur karena panik. Sang nyonya mencoba memahami situasi, lalu menyuruh mereka minum teh hangat sambil berjanji akan membahas bahaya ini dengan suaminya. Memalingkan wajahnya, sang nyonya dengan ramah menyuruh pelayannya menyajikan makanan hangat untuk memulihkan tenaga para tamunya itu. Di saat bersamaan, kepala pelayan yang elegan mengambil sebuah buku tebal dari rak, yang ternyata adalah ensiklopedia monster. Sambil berjalan berdampingan, pria tua berpengalaman itu membandingkan kesaksian pemburu dengan catatan di buku. Dengan raut wajah serius, pria tua berkacamata itu menyimpulkan kalau monster tersebut adalah serigala belati yang ditakuti. Sambil memegang gaunnya, sang nyonya merasa heran karena mengira kawanan hewan itu sudah punah setelah pemimpin mereka dikalahkan. Membenarkan hal itu, kepala pelayan mengingat bahwa monster alfa legendaris itulah meninggalkan bekas luka di leher sang pahlawan. Dengan tatapan tajam, sang istri mengatupkan bibirnya rapat-rapat, bertekad tidak akan membiarkan monster itu merusak kedamaian rumahnya. Berubah tegas, dia menyatakan tidak ingin ada warganya yang terancam dan langsung memerintahkan pembentukan pasukan khusus. Tanpa ragu sedikit pun, pelayan setia itu membungkuk patul, berjanji hanya akan merekrut para pemburu paling ahli di seluruh wilayah. Sebelum dia pergi, nyonya cantik itu memanggilnya kembali dengan raut wajah penuh kecemasan. Sambil menaruh jari di depan bibirnya, wanita muda itu meminta rahasia ini dijaga super ketat dan melarang suaminya tahu soal ini. Meski awalnya bingung, sang pelayan langsung menyetujui perintah itu dan bersumpah akan menjaga rahasia tersebut dengan nyawanya. Adegan lalu beralih saat sebuah kereta kuda sudah siap di halaman untuk perjalanan sang pahlawan. Sambil tersenyum lembut, sang suami berjanji akan segera kembali sementara istrinya mendoakan agar perjalanannya aman tanpa hambatan sama sekali. Sambil melihat kereta pergi menjauh, sang nyonya berdiri di tengah embusan angin dingin bersama pelayan setianya. Si pelayan khawatir rahasia ini akan melukainya. Tapi sang istri tahu suaminya pasti nekat bertarung meski sedang cedera. Dengan mata emasnya yang berbinar, dia teringat masa lalu kelam yang pernah terjadi di tempat ini. Terlihat seorang gadis kecil menangis histeris sambil mengulurkan tangan saat bocah laki-laki nekat menerjang bahaya. Dan ya, kita disuguhi pemandangan ngeri di mana serigala raksasa brutal menyerang si bocah yang cuma bermodalkan sebatang kayu tipis.
Kalian harus tahu, wanita pirang ini tidak ingin tuannya dalam bahaya lagi dan bertanya apakah semua sudah siap. Yang langsung dijawab oleh pelayan tua dengan memperlihatkan pasukan pemburu elit bersenjata lengkap. Dengan puas, gadis itu melangkah ke hutan salju meskipun si pelayan melarangnya ikut. Namun sang istri menegaskan bahwa memimpin orang-orang di tempat berbahaya seperti ini adalah kewajibannya sebagai seorang bangsawan sejati. Sambil menghela napas, pria tua berpengalaman itu akhirnya paham. Tapi menuntut agar semua segera mundur jika monster muncul. Pindah adegan, distrik komersial kota yang sibuk kini diselimuti salju putih yang indah. Papan kayu tua berayun, ditiup angin dingin. Menandakan pintu masuk ke rumah sakit pusat wilayah tersebut. Di dalam, Dokter Ramah memeriksa kaki pahlawan kita dan memuji pemulihannya yang sangat cepat. Dengan antusias, sang pemuda bertanya, apakah ia bisa berjalan tanpa tongkat. Tapi dokter menyarankannya tetap memakainya demi keamanan. Memanfaatkan momen tersebut, tabib berpengalaman itu bertanya, apakah bekas luka lama di leher si pemuda masih terasa sakit. Memegang tengkuknya, pahlawan kita tersenyum, santai sambil menjelaskan bahwa ia dirawat oleh dokter terkenal dulu, mengingat masa lalu. Sang dokter bergumam bahwa luka akibat serigala pedang sangatlah sulit disembuhkan. Bangsawan bermata merah itu terkejut mendengar bahwa ayahnya dulu memohon dengan sangat demi nyawanya, sambil tertawa canggung. Tabib tua mengingat saat itulah, ia melihat ayah si bocah begitu pucat karena ketakutan. Mengingat sosok ayahnya yang selalu menakutkan. Pahlawan kita berkeringat dingin dan mengaku sangat sulit membayangkan kejadian seperti itu terjadi. Sebelum berpisah, dokter memperingatkan sang pendekar pedang agar menghindari aktivitas fisik berat. Beberapa hari ke depan, saat keluar, pintu kayu tebal terbuka, memperlihatkan cuaca membeku dengan salju lebat yang turun. Berjalan santai menyusuri jalanan. Sang tuan bermantel biru, diawasi oleh seorang prajurit tinggi yang perlahan mulai mendekat ke arahnya. Mendengar namanya dipanggil, sang pahlawan menoleh bingung dan berhenti di tengah salju. Ia terkejut setengah mati saat menyadari bahwa sosok di hadapannya adalah Luton, teman masa kecilnya dulu. Sambil tersenyum lebar, prajurit berjenggot itu memanggil kapten pada pahlawan kita. Sangat gembira atas reuni mendadak ini. Tanpa pikir panjang, pria besar itu maju memeluknya erat. Berkata ia langsung berlari begitu menerima surat tersebut. Penasaran, sang pemuda bertanya, apakah temannya sudah bergabung dengan ksatria kerajaan? Dan si pria kekar menyombongkan pedang resminya. Sang pahlawan lalu mengajak pergi ke kedai untuk minum dan mengobrol. Bahkan menawarkan diri membayar semua tagihan malam itu. Namun tiba-tiba, seorang utusan berlari kencang meneriakkan pesan yang sangat darurat. Terengah-engah kelelahan, prajurit yang ketakutan itu berkata ada permintaan penyelamatan langsung dari keluarga Portman. Seketika ekspresi sang tuan berubah putus asa, tidak mengerti arti di balik peringatan gawat ini. Dengan gugup, utusan itu menjelaskan bahwa wanita pirang, istri sang pemimpin, butuh bantuan darurat di gunung salju. Coba kalian perhatikan tatapan tajamnya saat tahu keluarganya diserang binatang sihir. Kemarahan luar biasa langsung menguasainya, sementara di gunung membeku sana. Suara tembakan senjata bergemuruh memecah kesunyian malam yang dingin. Kawanan serigala monster bermata biru menyala maju menerjang salju dengan ganas, memburu manusia yang masuk ke wilayah mereka. Sambil mundur, para pemburu elit mencoba menjaga formasi mereka dan menembakkan senjata berat ke arah monster murka itu. Bidikan jitu salah satu penembar berhasil menjatuhkan serigala monster tersebut ke tanah. Melindungi pelarian mereka, para prajurit memohon kepada wanita pirang itu untuk lari secepat mungkin menjauhi medan pertempuran. Panik, pelayan kecil menunjuk ke sebuah kabin terbengkalai di tengah hutan untuk bersembunyi. Dengan sisa tenaga, keduanya berlari melintasi teras kayu dan segera masuk ke dalam gubuk demi mencari perlindungan. Di luar, pemimpin Regu memerintahkan pasukannya menyalakan batu mana untuk mengecoh monster liar. Sambil memegang kristal bercahaya, tim berlari ke arah berlawanan. Menjadi umpan hidup demi melindungi pemimpin mereka tercinta. Rencana berisiko itu berhasil, seluruh kawanan serigala melewati kabin dan mengejar para prajurit pemberani ke bukit bersalju. Bersembunyi dalam gelap, sang bangsawan dan pelayannya menggigil berselimut kain. Berharap bahaya segera berlalu. Merasa sangat bersalah, sang istri meminta maaf karena telah menyeret gadis kecil itu ke dalam bahaya. Namun si pelayan menegaskan ia ikut atas kemauannya sendiri. Berusaha kuat, ia berjanji bahwa tim penyelamat akan segera datang membebaskan mereka dari mimpi buruk ini. Tersenyum lega, wanita pirang itu mengaku tidak menyesal telah merahasiakan seluruh misi berbahaya ini dari suaminya sendiri. Melihat kebaikan majikannya, pelayan manis itu tak sanggup menahan tangis karena cemas. Sementara itu, pahlawan kita memacu kudanya menembus badai salju bersama teman lamanya menuju gunung yang menjulang tinggi. Saya yakin kalian juga ikut panik saat melihat sang tuan bertanya-tanya mengapa istrinya nekat pergi ke tempat mematikan itu sendirian. Namun si kekar menenangkannya agar tetap percaya penyelamatan akan berhasil. Menarik napas dalam-dalam, sang pendekar pedang setuju dengan rekannya, mencoba mengendalikan kecemasan hebat yang terus bergejolak di dalam dadanya. Pikirannya pun melayang ke masa lalu, mengingat hari kelam saat monster menyerang di masa kecilnya. Pendekar itu teringat serigala mistis raksasa yang menyerangnya dengan sangat kejam ketika ia masih kecil dulu. Kembali ke masa kini, seorang prajurit menangis menyesal karena terpaksa meninggalkan kaptennya demi mencari bantuan bagi tim. Memegang bahu temannya, Satria berjenggot bersumpah tidak akan membiarkan pahlawan kita berjuang
Sendirian lagi di tempat sedingin ini, melintasi badai salju. Mereka melihat seorang pemburu melambaikan tangan meminta pertolongan darurat. Dengan cepat, ksatria bertubuh besar itu memacu kudanya ke depan, berteriak meminta penjelasan tentang situasi yang sedang terjadi. Saat mendekat, sang tuan mencengkeram bahu prajurit itu dan bertanya dengan panik tentang keberadaan istrinya. Dengan gugup, prajurit itu menunjuk jalan, memberitahu bahwa sang istri bersembunyi di sebuah kabin kayu. Merasa sangat lega, pendekar pedang muda itu meminta si penembat menuntunnya menemui sisa pasukan, agar ia bisa menyelamatkan mereka semua. Namun, sang ksatria berjenggot menahan langkah kaptennya, mengambil alih tanggung jawab berat untuk menyelamatkan para prajurit. Ia berjanji akan membawa mereka kembali dengan selamat dan menyuruh temannya segera menyelamatkan sang istri. Sambil tersenyum percaya diri, pria kekar itu meminta kepercayaan penuh, menegaskan ia bukan lagi pemuda penakut seperti di masa lalu. Mengagumi keberanian temannya, sang pahlawan pun setuju dan memujinya karena telah menjadi ksatria sejati. Rekannya langsung berlari mengajak prajurit yang selamat untuk menunjukkan jalan menuju medan pertempuran yang berbahaya. Menoleh ke depan, mata sang pahlawan memancarkan tekad bulat untuk segera menemui istrinya yang tak berdaya menghadapi badai salju yang brutal. Ia berlari sekuat tenaga menembus angin dingin yang menusuk kulit dengan sangat lincah. Langkah kakinya tenggelam di salju tebal yang menghambat gerakannya. Namun sang bangsawan tidak membiarkan kecepatannya berkurang sedikit pun sepanjang perjalanan. Sambil melindungi matanya dari badai, ia meratapi banyaknya monster di area tersebut dan berharap semua orang selamat. Setelah perjuangan keras, ia akhirnya melihat kabin kayu tua di tengah hutan lebat. Tanpa ragu, sang bangsawan mendobrak pintu kayu yang tebal sambil terengah-engah melawan hembusan udara dingin yang masuk ke dalam ruangan. Dengan sangat panik, ia meneriakkan nama istrinya sekuat tenaga sambil mencari di setiap sudut. Ruangan gelap tersebut meringkuk ketakutan. Para gadis itu terkejut heran bagaimana sang tuan bisa tiba secepat ini. Dan percaya deh, kalian akan terharu melihat sang pendekar mengabaikan lelahnya demi langsung memeluk erat sang istri tercinta dengan penuh kelegaan mendalam. Yuk, kita intip kisah si Mbak Pirang yang kaget setengah mati pas suaminya nekat datang ke tempat penuh bahaya begini. Sambil memeluk istrinya dengan sangat erat, si Mas mencoba meluapkan semua rasa panik karena takut kehilangan keluarganya. Tapi sedetik kemudian, nadanya langsung berubah negas dan mengomeli sang istri karena nekat mengambil risiko sebesar itu tanpa pamit. Sambil menunduk bersalah, wanita cantik ini mengaku cuma pengen mencegah suaminya yang terluka kembali ke medan perang yang mengerikan itu. Dengan wajah cemberut, sang bangsawan bertanya apa istrinya segitu meragukan kemampuannya yang hebat itu. Melihat kesedihan di wajah suaminya, Simbak langsung memeluknya erat-erat, membantah keras tuduhan kalau dia gak percaya. Menerima permintaan maaf itu, sang pahlawan meminta Simbak Pirang berjanji untuk tidak pernah lagi nekat menantang bahaya sendirian. Merasakan kehangatan pelukan itu, wanita cantik ini tersenyum manis sambil berjanji dengan tulus. Di sudut ruangan, si pelayan kecil tersenyum lebar sampai telinga. Ikut lega melihat pasangan ini akhirnya baikan setelah bikin panik. Tapi kalian pasti tahu kalau momen romantis begini gak bakal lama. Karena suara langkah kaki berat di teras langsung membuat si Mas waspada. Dengan heboh, si pelayan mengumumkan kalau para pemburu sudah kembali setelah mendengar pintu berat terbuka. Sang tuan pun menyambut para penyintas dengan senyuman hangat, memuji kerja keras mereka yang berhasil bertahan di tengah badai salju. Namun, tatapan si ahli pedang mendadak berubah serius saat menyadari ada satu sosok penting yang hilang dari pasukan. Dengan cemas, dia langsung menginterogasi para prajurit pemula tentang keberadaan kapten yang memimpin misi penyelamatan di gunung berbahaya itu. Sambil menundukkan kepala, para prajurit menjelaskan kalau sang kapten menyuruh mereka mundur, sementara dia sendiri nekat menghadapi kawanan monster itu sendirian. Menyesali semuanya, si pahlawan memukul meja dengan keras sambil meruduki keputusan konyol sahabat lamanya itu. Tanpa ragu, sang tuan memerintahkan untuk mengamankan para gadis ke tempat aman, sementara dia sendiri bersiap pergi menjemput temannya yang keras kepala. Tepat pada saat itu, sang istri langsung memegang erat lengan bajunya, menahan langkah sang suami yang ingin menerobos badai salju. Saat berbalik, si pahlawan melihat ketakutan di wajah istri.